Rasa serigala yang bertarung sebelumnya adalah binatang ajaib peringkat ketujuh, serigala melolong. Jenis binatang ajaib ini sangat kejam saat bertarung, selama ia memiliki kesempatan untuk membunuh lawan, itu akan bergegas keluar tanpa ragu sedikit pun untuk membunuh, bahkan jika lawan akan mengenai titik kuncinya, itu tidak akan memiliki arti menghindar sedikit pun. Begitu banyak orang menghadapi pertarungan seumur hidup seperti ini pada dasarnya, ia akan memilih mundur, atau terus menyerang, tunggu sampai menunjukkan titik lemah, dan kemudian memberikan pukulan fatal, tapi sayangnya, sangat sedikit orang yang bisa bertahan sampai saat itu. Karena di bawah serangan sengit serigala, mereka tidak bisa melawan terus. Kecuali jika itu jauh lebih kuat daripada serigala bulan yang melolong, tidak ada yang cukup bodoh untuk bersaing dengan kekuatan yang lemah. Tetapi pemuda yang ditemukan Xiao Yan yang satu ini sedikit aneh. Meskipun Xiao Yan juga melihat mayat beberapa orang mati sebelumnya, tampaknya dari penampilan kekuatan identitasnya lebih rendah daripada orang ini, yang harus dibawa keluar hidup-hidup dari kekuatannya sendiri. Ketika pembudidaya muda membuka matanya dan melihat Xiao Yan, dia pertama kali merespons secara naluriah, melompat dari sepotong batu biru tempat dia berbaring, dan berkedip mundur beberapa meter dari Xiao Yan, lalu dengan sedikit tersadar sepertinya ia ingat sesuatu, berjalan maju dengan cepat, dan memberi hormat ke arah Xiao Yan. Liu Xiang, terima kasih banyak atas rahmat penyelamat hidup, saya tidak mengenali dermawan, dan saya berharap dermawan akan memaafkan saya. Liu Xiang tidak ragu-ragu ketika dia berbicara. Dia ingin datang dan menjadi orang yang lugas, jadi Xiao Yan tidak menyalahkannya. Setelah saling menjelaskan niat, keduanya keluar dari hutan bersama, agar tidak mengalami masalah yang diperlukan dan ingin memahami lingkungan ini terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Xiao Yan juga memiliki pendapat yang baik tentang Liu Xiang. Xiao Yan belajar dari dialog dengan Liu Xiang bahwa mereka sekarang berada di daerah barat daya berdekatan dengan hutan gurun kuno di selatan, dengan banyak eksistensi ekstrim seperti keberadaan binatang ajaib yang kuat, bahkan beberapa dari mereka cukup untuk melawan kekuatan puncak manusia. Tapi mereka tampaknya memiliki kesepakatan dengan keluarga manusia dan tidak bisa dengan sembarang menembak, jika tidak mereka akan diburu oleh kedua sisi pembangkit tenaga listrik sampai mereka mati. Tempat tinggal Liu Xiang adalah di kota pedalaman. Kota ini bernama Azure Sun City, yang merupakan kota kecil di barat daya, dan Liu Xiang adalah anggota keluarga Liu di Azure Sun City. Dua klan besar berselisih terbuka dan perjuangan terselubung satu sama lain selama ratusan tahun, yang lain bermarga Wu, dan sampai sekarang seimbang. Sampai 10 tahun yang lalu, kekuatan kepala keluarga Wu menerobos dalam pertempuran dengan kepala keluarga Liu. Pada saat itu, kepala keluarga Liu terluka, yang menyebabkan kepala keluarga Liu meninggalkan efek samping. Selama bertahun-tahun, kekuatan tidak dapat menerobos. Meskipun kepala keluarga terluka dan efeknya tertinggal, tetapi unta yang sekarat dan kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Di sana, meskipun efek samping belum sepenuhnya dihilangkan, selama keluarga menemukan beberapa bahan obat yang pas, efek samping dapat segera dihilangkan. Tetapi sayangnya, keluarga Wu telah luar biasa dalam dekade ini, dan terus menekan keluarga Liu. Sebagian besar pasar pemintalan di Azure Sun City ditempati oleh keluarga Wu, meskipun efek samping dari kepala keluarga sudah cepat pulih sepenuhnya, tetapi situasinya menjadi sangat kritis, dan beberapa bahan obat yang tersisa belum ditemukan. Tapi sekarang, keluarga Wu akan memasuki kota. Terburu-buru, Liu Xiang harus membawa orang dengan klan untuk pergi mencari bahan obat. Setelah 2 bulan mencari, Liu Xiang akhirnya menemukan posisi yang tepat dari semua bahan obat. Setelah beberapa pertempuran, Liu Xiang memiliki beberapa orang yang tersisa, tetapi ramuan obat terakhir yang disebut rumput jiwa belum didapat. Liu Xiang sangat cemas, melihat perang klan, tetapi efek samping dari kepala keluarga belum pulih, dan orang-orang yang tidak berdaya harus melakukan pertarungan terakhir, sementara pergi diam-diam mencari ramuan, tetapi ditemukan oleh serigala yang melolong. Semua orang kelelahan setelah serangkaian perang, tetapi pada saat ini mereka ditemukan oleh binatang ajaib. Mereka harus bertarung satu sama lain sebagai upaya terakhir, tetapi pada akhirnya seluruh pasukan dimusnahkan. Jika Xiao Yan tidak datang tepat waktu, khawatir bahkan Liu Xiang sudah menjadi daging di perut binatang saat ini. Waktu tanpa sadar berlalu, keduanya mengobrol dan berjalan, dan kota itu mendekat dalam sekejap mata. Xiao Yan meliriknya. Di permukaan tanah yang jauh, ada garis hitam. Rerumputan berubah menjadi jalan yang kokoh dan keras. Jelas bahwa ini sering dilalui ketika orang membuka lalu lintas. Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam dan merasakan napas Qi yang akrab antara surga dan bumi. Sudut mulutnya sedikit membangkitkan radian dan menghela nafas pelan. Jalan. Ah. Liu Xiaodi, aku masih punya sesuatu, sampai jumpa besok. Akan ada periode kita bisa bertemu lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, terlepas dari ekspresi terkejut Liu Xiang, siluet itu melintas dan menghilang di depan Liu Xiang. Hanya sisa-sisa yang ditinggalkan oleh suara Xiao Yan yang baru saja bergema di langit ini, memberitahu Liu ada seseorang di sini, dan kata orang-orang yang bereputasi, dia juga tahu bahwa, itu adalah seorang anak muda bernama Xiao Yan yang usianya mirip dengannya. Liu Xiang berdiri di tempat untuk waktu yang lama, dan kembali sadar hanya setelah beberapa saat. Dia melangkah maju, tetapi hampir jatuh. Liu Xiang menemukan bahwa kakinya mati rasa, di dalam tubuh Doqi. Untuk menghilangkan mati rasa di kaki, sebelum melanjutkan bergegas ke Azure Sun City, tetapi kali ini dengan bantuan teknik Do, satu demi satu aliran cahaya hijau muda tetap berada di tempat Liu Xiang lewat, dan siluetnya telah lama menghilang di luar 10 zang, dan selama perjalanannya, dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Oh, cepat sekali, aku khawatir kecepatan ini hanya bisa diikuti oleh kekuatan penuh kepala keluarga.
Itu tidak berarti bahwa kekuatannya, setidaknya, setingkat dengan kepala keluarga. Terlalu menakutkan. Bakat bawaan semacam ini, saya takut murid dari sekte besar mana telah berlatih. Jika keluarga Liu saya berteman baik, maka bahkan keluarga Wu harus 30% sopan kepada kita. Hal ini, kita harus cepat membiarkan kepala keluarga tahu. Begitu suara itu jatuh, kecepatannya meningkat lagi, dan status flash terbang menuju keluarga Liu di Azure Sun City. Liu Xiang masih bergegas menuju Qingyang Cheng di luar kota, tetapi Xiao Yan sudah berkeliaran di kota. Xiao Yan melihat pasar jalanan yang ramai, tersenyum ringan, di jalan-jalan dan keramaian. Setelah beberapa putaran, akhirnya menemukan kamar dagang yang mengkhususkan diri dalam menjual berita. Xiao Yan memasuki toko, dan konter di lantai 4 semuanya adalah berita dari tingkat yang cukup. Ketika dia dengan santai melirik, dia menunjukkan senyuman, memegang buku di tangannya, menjatuhkan koin emas, dan memalingkan muka, meninggalkan kamar dagang itu. Dia dengan hati-hati melihat buku itu dengan lapisan tanah di tangannya. Buku ini bernama Benua, yang menjelaskan banyak catatan benua, tetapi Xiao Yan sama sekali tidak peduli, tetapi melihat langsung bagian terpenting untuk dirinya sendiri. Benua ini disebut Benua Yuanwu. Ada banyak orang yang mampu di zaman kuno. Pembangkit tenaga listrik memiliki jenius. Benua Yuanwu terutama dibagi menjadi 2 bagian, wilayah tengah dan wilayah luar. Wilayah luar dibagi menjadi 4 bagian, yang terbagi menjadi timur, barat, dan selatan dan utara. 4 sisi dibagi menjadi 4 negara bagian, dan 4 negara bagian dibagi menjadi 9 kabupaten dan 72 provinsi, dan buku informasi wilayah tengah tidak ada catatan secara detail. Xiao Yan tidak terkejut, jadi dia melanjutkan membaca. Xiao Yan secara alami peduli dengan kekuatan. Bagaimanapun, kekuatan adalah paspor seluruh benua. Karena itu, Xiao Yan sangat berhati-hati. Sebagian besar pembagian kekuatan di benua Yuanwu pada dasarnya sama dengan pembagian kekuatan di benua Doqi, tetapi ketika menyangkut Dodi, Xiao Yan sedikit mengernyit. Pembagian kekuatan di benua Yuanwu tidak lagi sama setelah mencapai Doseng. Doseng dibagi menjadi setengah kaisar, Dodi, alam Hua Yuan, cermin Gu Yuan, Yuan Wang, Yuan Huang, Yuan Zong, Yuan Zun, Yuan Sheng, Yuan Di. Ranah ini adalah pembagian kekuatan di benua bela diri sumber, di mana etika dan Douze ke Doseng sebagian besar sama, tetapi satu-satunya perbedaan adalah di lingkungan sumber dan cermin sumber. Dijelaskan dalam buku bahwa alam sumber dan alam asal tidak memiliki perbedaan 2 bintang yang nyata antara keduanya. Di alam ini, hanya ada 3 fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Latte Pace terbagi menjadi 9 fase kecil, Latte Pace dan Latte Pace Peak Great Perfection. Sebelum kekuatan manusia mencapai sumbernya, mereka dapat dikultivasikan dengan kaisar asal antara surga dan bumi. Tentu saja, prasyarat hanya saja Anda harus beradaptasi dengan sumber gas ini. Seperti situasi terobosan Xiao Yan sebelumnya, itu karena tubuh fisik tidak sesuai dengan sumber gas surga dan bumi. Jika bukan karena botol giok, Xiao Yan akan tetap berada di ranah sebelumnya saat ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Alasan mengapa orang-orang di sumber benua Wu dapat beradaptasi dengan gas sumber surga dan bumi ini terutama karena mereka awalnya lahir di benua ini. Adaptasi alami terjadi lebih awal. Ketika mereka dewasa, mereka tidak harus pergi run-in, seperti Xiao Yan. Peran nyata dari kedua alam ini adalah mengandalkan keakraban kultivator dengan sumber surga dan bumi, memperkenalkan sumber surga dan bumi ke dalam dirinya sendiri di dalam tubuh, dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Pada saat mengubah lingkungan sumber, Doqi dan gas sumber keduanya dalam tahap budidaya, dan ketika pembudidaya tiba di cermin sumber, itu terutama dibudidayakan di sumber gas. Tubuh berdaging manusia tidak bisa tumbuh lama, karena jika tubuh berdaging manusia bisa terus tumbuh, bagaimana bisa menjadi tua, sakit dan mati. Meskipun Doqi dapat memperkuat tubuh berdaging, tetapi jika kekuatannya mencapai tingkat seperti itu, bahkan basis kultivasi tidak peduli seberapa kuat itu akan diledakkan oleh Doqi yang kuat di dalam tubuh, dan latihan mengolah sumber gas adalah untuk menyerap gas sumber untuk pemurnian untuk memperkuat tubuh berdaging, karena orang menemukan bahwa sumber gas lebih penting daripada Doqi. Ini lebih ringan dan lebih padat, dan tidak ada salahnya untuk memiliki lebih banyak pembudidaya di dalam tubuh, tetapi ada kerugian yang tidak dapat dibandingkan dengan Doqi, yaitu, daya mematikan gas sumber jauh lebih sedikit daripada Doqi, tapi untungnya semua orang setelah Yuan Jing harus menggunakan sumber gas, jadi pembudidaya tidak khawatir. Adapun Dodi dan seterusnya, meskipun kultivasinya masih Doqi, jika itu benar-benar sebanding, bahkan jika itu adalah 10 Dodi Peak, itu juga lebih rendah dari pembangkit tenaga listrik yang telah kembali ke sumbernya. Dari sini terlihat bahwa kesenjangan dalam ranah tidak dapat diimbangi dengan kekuatan memegang kekuasaan. Praktek kembali ke lingkungan sumber terutama untuk membuat tubuh cocok dengan sumber surga dan bumi dan mencapai kesatuan yang sempurna. Langkah berbicara ini mudah dilakukan, dan langkah ini membutuhkan pemurnian gas sumber langit dan bumi. Di dalam tubuh mengembun menjadi manik-manik gas sumber putih, semakin murni manik-manik gas sumber, semakin tinggi kualitasnya, terutama manik-manik gas sumber putih susu, gas sumber sangat murni, selama dapat memadatkan putih susu sos gas bed itu berarti Anda memiliki masa depan yang cerah. Pasti akan ada banyak sekte super yang akan menang. Jika hanya satu dari mereka yang tahu, maka mereka akan mencoba yang terbaik untuk memblokir semua pesan dan menerima orang ini sebagai murid. Kondensat Qi berhasil, maka Anda memasuki ranah Yuanzong, itu sudah masalah pasti, jadi akan ada banyak orang yang tinggal di tanah air begitu lama, begitu mereka brilian, yang mereka lakukan hanyalah berharap agar mereka yang memiliki sekte super mendapat tempat.
Setelah berhasil, baik diri mereka sendiri dan klan di belakang dapat mencapai kemuliaan yang tak tertandingi, dan kembali ke sumbernya adalah ketergantungan terbesar mereka. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 22. Kembali ke sumbernya, garis pemisah ini dengan pembangkit tenaga listrik peak yang sebenarnya, wilayah di mana semua orang tinggal, hanya untuk kebangkitan, dan ciptakan puncak. Selanjutnya, Xiao Yan juga membaca beberapa penjelasan tentang teknik Qi metode Dou. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, bahkan teknik Dou metode Qi di benua Yuanwu jauh lebih kuat daripada benua Dou Qi. Level teknik Qi metode Dou di benua Yuanwu didasarkan pada surga dan bumi, dan ada peringkat manusia, peringkat roh, peringkat langit, peringkat suci, dan peringkat suci tabu. Setiap peringkat dibagi menjadi level 3, tingkat dasar, menengah dan tingkat tinggi. Meskipun dibagi menjadi 5 jenis, pada dasarnya hanya ada 4 jenis itu saja, karena tabu tatanan keramat tidak dapat diusahakan dengan seenaknya. Tentu saja, 4 kata tabu tidak diucapkan begitu saja, karena kata tabu saja sudah cukup membuat orang khawatir. Metode Qi tabu dari Ordo Suci dapat membuat kecepatan kultivasi pembudidaya lebih cepat daripada metode Qi. Selama metode Qi dikultivasikan, langit dan bumi bisa tidak terlihat saat berlatih. Untuk penggunaan Anda sendiri dapat mengakumulasi Qi surga dan bumi, dan menggunakan kekuatan surga dan bumi untuk membantu kultivasi, dan pada saat kultivasi, hasilnya setengah dari usaha. Tetapi metode Qi tabu lebih kuat. Karakteristik metode Qi tabu tidak hanya lengkap, tetapi juga lebih kuat daripada metode Qi umum. Setelah metode Qi tabu dibudidayakan untuk menyelesaikan penguasaan, metode Qi akan secara otomatis berjalan di dalam tubuh pembudidaya. Ini akan membantu pembudidaya untuk berkultivasi kapan saja, dan itu juga dapat menggunakan energi langit dan bumi untuk membantu pembudidaya yang terluka sembuh dengan cepat. Banyak pembudidaya tergerak, tetapi mereka selalu memikirkan itu semua di dalam hati mereka, karena metode Qi tabu Ordo Suci ini memiliki salah satu kelemahan paling fatal, yaitu akan terus menyerap esensi hidup di dalam tubuh. Esensi kehidupan, pada akhirnya, pembudidaya akan mati dan mati karena ini, jika tidak, tidak akan ada banyak pembudidaya muda dan kuat yang mati di awal. Ada pula orang-orang ini secara membabi buta hanya mengejar kenikmatan yang dibawa oleh kekuatan, akhirnya bangkit karena metode Qi ini, dan mati karena metode Qi ini dalam debu, bahkan jika orang-orang ini mati, mereka masih harus disingkirkan oleh dunia, karena siapapun yang mengolah metode Qi ini akan disebut pembudidaya jalur iblis, karena beberapa metode Qi tabu terlalu kejam dan sombong, dipenuhi oleh Qi iblis dunia, sehingga orang yang mempraktikkan metode Qi tabu disebut pembudidaya jalur iblis. Tetapi ini hanya apa yang dipikirkan orang di wilayah luar. Di area tengah, selama ada kekuatan, siapa yang akan pergi mengenai metode Qi yang Anda latih, kekuatan adalah tema sebenarnya dari benua. Di bawah metode Qi Orde Suci, itu adalah tatanan makna. Sesuai dengan namanya, metode arti Orde Qi dipraktekkan dengan menggabungkan ide dengan sumber gas. Selama latihan, ia melepaskan kekuatan jiwanya dan menyatu dengan langit dan bumi. Dorong energi langit dan bumi untuk membentuk badai energi. Ketika memurnikan surga dan bumi seperti memurnikan seluruh surga dan bumi, itu sangat mengejutkan. Metode Qi peringkat roh, berlatih dengan nadi roh bumi saat berkultivasi, menyerap Qi bumi, menggunakan Qi bumi untuk menarik energi langit dan bumi, bercabang dua, kuat, setelah latihan, napas menjadi padat dan kuat. Jika Anda berlatih penggarap elemen tanah, tidak hanya hasil 2 kali lipat untuk setengah upaya, dan ada kemungkinan tertentu itu akan menarik kekuatan bumi, memahami surga dan bumi. Metode Qi tingkat manusia. Saat berlatih, seluruh orang adalah metode Qi. Metode Qi adalah semua orang dan metode Qi. Ia menggunakan energi surga dan bumi untuk digunakan sendiri. Dan metode Qi ini tidak perlu terlalu dipahami untuk berkultivasi. Ini akan langsung berintegrasi dengan orang-orang. 1. Kecepatan kultivasi sangat cepat. Xiao Yan tidak bisa berhenti melihat manfaat dari kultivasi ini, tetapi sayangnya, Fan Yan-nya sendiri telah sesuai saat itu, tetapi dia tidak tahu kapan itu terjadi. Tutut, metode Qi ini semuanya bagus. Hanya beberapa kemampuan tambahan yang beberapa kali lebih kuat daripada beberapa metode Qi kelas Tian. Tutut, Xiao Yan memikirkan kemampuan misterius metode Qi, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah metode Qi, itu teknik Dou. Sejak Xiao Yan melihat neter mendalam, trik lama yang diadaptasi oleh setan hantu tua Yan pemakan jiwa, Xiao Yan telah menghasilkan rasa yang kuat dari teknik metode Qi Dou di benua ini. Tertarik, ditambah Guyu berkata kepada Xiao Yan bahwa gerakan Engri Buddha Samsara adalah teknik Dou tingkat manusia, Xiao Yan bahkan lebih tertarik, jadi dia juga sangat serius. Penjelasan teknik Dou dalam buku ini juga sama persis dengan metode Qi. Teknik Dou tingkat manusia, setelah teknik Dou dipadamkan, akan ada hantu berbentuk manusia. Tentu saja, semakin matang teknik Dou, semakin kuat pantomnya dan semakin besar kekuatannya. Hantu yang terbentuk adalah kreasi dari teknik Dou ini. Ini karena pencipta adalah orang yang paling mengetahui teknik Dou. Kontrol berasal dari diri lebih seperti ikan kembali ke air dan dapat digunakan secara bebas. Teknik Spirit Rain Dou, setelah ditampilkan, akan memotivasi Qi bumi untuk membantu menggerakkan energi langit dan bumi bagi penggunaannya. Untuk memperkuat teknik Dou, semakin lama waktu pertunjukan, semakin banyak energi langit dan bumi yang diserap, semakin besar kekuatan semakin tangguh. Urutan teknik Dou, yang disebut makna, adalah kekuatan jiwa, dan urutan teknik Dou adalah kombinasi dari kekuatan jiwa dan sumber gas.
Keduanya saling melengkapi, sumber gas berfokus pada tubuh fisik, dan kekuatan jiwa menyerang jiwa langsung ke sumbernya. Kerusakannya sangat besar, dan kekuatannya yang tangguh memiliki kemampuan untuk menghancurkan tubuh dan jiwa, yang bisa disebut teror. Misalnya, pemakan jiwa neter mendalam yang dilakukan oleh setan hantu Yan adalah teknik Do dari Ordo Kuno. Bahkan Yuan King kaget dan kehilangan akal sehatnya, jadi Xiao Yan tidak tahu Do teknik apa itu, tetapi menilai dari situasi Yuan King saat itu, bahkan teknik Do, mereka tidak dapat diperoleh begitu saja. Xiao Yan melihat matanya berkilauan, itu adalah harta yang langka. Jika Anda bisa mengambilnya dari Yan Old Ghost Devil, tutut, itu sudah cukup sebagai kartu hall. Teknik Secret Order Do, setelah diusir, langit dan bumi bergetar, gunung dan sungai runtuh, 10.000 hal ditakuti, dan ketika itu ditampilkan, langit dan bumi terintegrasi ke dalamnya. Begitu teknik Secret Order Do muncul, tidak ada yang bisa melarikan diri, kekuatannya yang luar biasa bisa disebut membakar surga dan mendidihkan laut, menghancurkan 10.000 hal membasmi dunia. Hukum dunia berkata, begitu perintah suci keluar, surga dan bumi mati. Ini membuat cemberut lurus Xiao Yan, teknik Do, hanya untuk membuat dunia takut. Saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat teknik Do tabu ini. Yang terakhir, teknik tabu Do Ordo Suci. Halaman ini independen. Tidak seperti halaman lainnya, halaman pembuka adalah 6 karakter merah besar, yang ditekankan dengan sungguh-sungguh sehingga kulit Xiao Yan langsung menjadi serius. Teknik Do Tabu Ordo Suci, dibandingkan dengan teknik Do Ordo Kuno, lebih rendah daripadanya, dan memiliki kemampuan untuk benar-benar menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Jika ditampilkan oleh pembangkit tenaga listrik super, setelah dilemparkan, itu akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama sekali berbeda. Itu masih akan terbunuh secara instan, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup, bahkan jika Anda bertemu dengan pembangkit tenaga listrik super satu tingkat, Anda masih dapat membunuhnya, yang terburuk adalah sekarat karena cedera serius. Kata-kata ini ditulis tanpa ragu-ragu. Itu benar-benar tegas dan tegas. Xiao Yan yang menyaksikannya menghela nafas lega, dan pupil matanya menyusut tajam. Butuh waktu lama untuk melambat. Jika ini tentang pembangkit tenaga listrik super, maka yang terburuk pastilah di tingkat sumber asal. Sungguh tidak disangka, itu hanya teknik Do. Itu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Teknik Do ini jika dilakukan oleh Yuan Zong dapat memusnahkan surga dan bumi. Jika dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik Yuan Zun, bagaimana? Bahkan pembangkit tenaga listrik Yuan Sheng yang lebih kuat, bagaimana dengan kekuatannya? Xiao Yan tidak berani membayangkan bahwa dia harus pergi ke penginapan setelah menontonnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berdiri di depan sebuah penginapan bernama 10.000 Fulou, tersenyum ringan, dan berjalan masuk. Begitu dia memasuki pintu toko, dia melirik ke lantai pertama yang ramai, lalu tertawa ringan dan naik ke lantai 2. Begitu dia berada di lantai 2, Xiao Yan melihat meja tamu di dekat jendela dan berjalan mendekat. Begitu Xiao Yan duduk, seseorang tersenyum dan berlari ke Xiao Yan dan bertanya. Tamu, tidak tahu apa yang Anda inginkan. Xiao Yan memesan beberapa hidangan, lalu duduk dan menunggu sebentar, tetapi Xiao Yan hanya duduk sebentar, dan 2 orang naik ke tangga lantai 2. Ini adalah sepasang pria dan wanita muda, pria dengan wajah tampan, rambut hitam tersebar dengan santai, itu benar-benar terlihat seperti pria yang tampan, tetapi jejak feminitas dan kelicikan antara alis dan bulu mata telah menghancurkan semangat kejantanannya. Dia mengenakan singyi, dan kawat emas dipelintir di antara lengan bajunya. Seekor ular sanca emas terbentuk samar-samar, ditambah dengan goyangan lembut pria singyi secara tidak sengaja. Tampaknya ular sanca emas itu hidup, memancarkan cahaya kemasan yang luar biasa. Sangat aneh, di tangan pria singyi juga memegang kipas Jasper, kipas giok hijau tua dan bungkus pelek emas, diselingi dengan benang emas. Wanita itu mengenakan kemeja seputih salju, pipi cantik, rambut ungu dan pinggang ramping, mengenakan emas dan perak di tubuhnya, dan dia sangat halus yang sepertinya sudah terbiasa dengan itu. Sepintas, itu membuat perasaan orang ingin melindunginya dari lubuk hati mereka. Warna halus yang terungkap dari wajah menyenangkan, itu langsung mempengaruhi persepsi orang-orang di dalam. Begitu 2 orang naik ke lantai 2, hampir semua orang kecuali Xiao Yan memandang keduanya dengan cahaya bintang. Ekspresi kecemburuan dan kekaguman ada di mata mereka, sedang keduanya mengabaikan tatapan sekitar dengan ekspresi kebanggaan dan kesombongan. Sepertinya lubang hidungnya menengadah ke langit, tanpa melihat ke depan dengan kedua mata, langsung menuju meja tempat Xiao Yan berada. Ketika 2 orang mendekati meja tamu, mata pria teduh yang sedikit tertutup di belakang Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan kerutan kecil menatap wajah acuh tak acuh Xiao Yan yang sedang makan. Wanita muda dan cantik itu juga menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Kipas Jasper di tangan pria itu tertutup rapat, kedua tangannya bersilang di dada, menatap lurus ke arah Xiao Yan. Huff, dari mana bocah liar itu berasal? Tidakkah kamu tahu bahwa meja ini untuk tuan muda ini dan Rong Mei? Keluar dari tuan muda ini, atau kamu akan menyalahkan belas kasihan tuan muda ini? Berbicara, kipas Jasper di tangannya menyala lagi dan membuat suara berderak yang membuat orang berubah pucat. Satu sosok di belakang Xiao Yan ada seorang lelaki tua berwajah kering mengenakan jubah hitam mengernyit marah. Xiao Yan acuh tak acuh dengan apa yang dikatakan pemuda itu, dan terus memakan lauk pauk di piring. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Xiao Yan baik padanya. Itu karena Xiao Yan tahu banyak hal baru hari ini. Ia masih merasa senang, jadi tidak begitu peduli dengan pria ini.
Di mata Xiao Yan, keberadaan semut sepele itu, bahkan jika itu adalah lelaki tua berpakaian hitam di belakangnya, hanya Douzong bintang 2 itu saja, apa yang membuatnya harus peduli. Sedangkan pria muda yang arogan di depannya tidak berpikir begitu. Ketika mereka melihat Xiao Yan seperti ini, dia lebih kesal. Ekspresi wajah berubah jelek. Dengan wajah merah padam ia melambaikan kipas Jasper melambai ke arah Xiao Yan sambil melirik orang berpakaian hitam. Melihat itu, perawakan lelaki tua berpakaian hitam segera bergegas menuju Xiao Yan, dan mencibir. Jangan menyesali kematianmu hari ini dilakukan orang tua. Siapapun yang memprovokasi kamu adalah jahat, tetapi kamu tidak harus memprovokasi tuan mudaku. Sekarang kamu telah membuat marah tuan mudaku, maka gunakan darahmu untuk menghilangkan kemarahan tuan mudaku. Ayo. Pria berpakaian Xing Yi juga tersenyum dingin memandang pria tua berpakaian hitam yang bergegas menuju Xiao Yan. Mo Lao, ingatlah untuk tidak menodai meja, kalau tidak tuan muda dan adik perempuan ini tidak akan bisa makan dengan baik. Pria tua berpakaian hitam sedikit mengangguk, mengirim tinju ke arah kepala Xiao Yan. Bang! Suara pukulan tumpul terdengar, tinju tipis pria tua berpakaian hitam itu diblokir oleh telapak tangan yang adil, dan tinju itu berhenti di sisi kepala Xiao Yan, tidak bisa masuk sedikit pun, kulit pria tua berpakaian hitam itu berubah, Xiao Yan mendorongnya dengan telapak tangannya. Dorongan yang tampaknya ringan mendorong lelaki tua berpakaian hitam itu langsung ke pilar ruangan. Meskipun tidak ada muntah darah, wajah lelaki tua berpakaian hitam itu bahkan lebih kompleks. Dia tampak bermartabat, melihat ke arah mata Xiao Yan seolah melihat setan, ia menggigil ketakutan dengan akalnya. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 23. Di penginapan, lelaki tua berpakaian hitam itu menatap Xiao Yan yang masih makan dengan ngeri. Ada tetesan keringat dingin di dahinya, dan dia terus memikirkan kekuatan hebat pukulan Xiao Yan sebelumnya untuk menebak. Setelah beberapa napas, lelaki tua berpakaian hitam itu mungkin juga menebak kekuatan Xiao Yan, jadi dia berpikir dalam hati. Melihat kekuatan hebat dari orang ini barusan, kekuatan orang ini seharusnya antara bintang 7 atau bintang 8 Dousong. Kekuatan orang ini sangat kuat, bakat bawaannya berbeda, dan pasti ada kekuatan yang sangat kuat di baliknya untuk mendukung, tampaknya orang ini benar-benar tak sederhana. Anda harus mencoba menghadapinya, jika tidak, jika Anda menimbulkan ketidaksenangan kekuatan yang tidak dapat disentuh oleh keluarga Wu, maka keluarga Wu akan berakhir. Oh, ini waktu tuan muda itu adalah bencana besar, dan ketika dia kembali, biarkan kepala keluarga yang mengurusnya. Tiba-tiba, pria tua berpakaian hitam itu bergegas ke depan dan bergegas di antara pria Xing Yi dan gadis itu. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, orang tua menggenggam pergelangan tangan mereka erat-erat dan pindah keluar bergegas pergi. Xiao Yan tidak bergerak, seolah membiarkan mereka pergi, tetapi ketika 3 orang hendak memasuki pintu masuk tangga, tiba-tiba terdengar tawa di belakang. Xiao Yan, yang sedang makan lauk pauk, berdiri pada saat ini, dengan tangan menempel di belakang, dan menatap 3 orang itu sambil tersenyum, lalu membuka mulutnya dan berkata, "Oh 3 orang baru saja tiba, jadi mengapa repot-repot pergi? Sekarang aku sudah makan hidangan di piring, bagaimana kalau 3 orang lagi?" Xiao Yan berbicara dengan sangat ringan, seolah-olah dia benar-benar mengundang orang tua berpakaian hitam 3 orang, tetapi orang tua berpakaian hitam itu terkejut ketika mendengar ini. Lauk pauknya sudah habis, jadi hidangan utama bukankah itu berarti 3 orang mereka? Setelah berpikir demikian, gerakan di bawah kaki lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba dipercepat, dan dia ingin meninggalkan warung sebelum Xiao Yan mulai. Begitu perawakan lelaki tua berpakaian hitam itu bergerak, itu berhenti sejenak. Matanya menoleh ke arah Xiao Yan dengan ngeri. Tepat ketika dia akan turun, lelaki tua berpakaian hitam itu merasa ngeri bahwa dia tidak bisa bergerak. Dan Xiao Yan, selangkah demi selangkah menuju 3 orang. Sebaliknya, lelaki tua berpakaian hitam itu jelas jauh lebih baik daripada 2 orang di sekitarnya. Baik pria maupun wanita di sisi Xing Yi kehilangan kesadaran karena dikejutkan oleh tekanan spiritual Xiao Yan. Untuk pria tua berpakaian hitam itu, Xiao Yan baru saja memperbaikinya. Di tempat, lelaki tua berpakaian hitam itu sepertinya tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan, jadi kekuatan jiwa dalam pikirannya melonjak keluar, berjalan ke arah 2 orang di antara kedua alisnya. Seorang pria dan seorang wanita 2 orang akhirnya terbangun di bawah situasi putus asa pria tua berpakaian hitam. Pada saat terbangun, lelaki tua berpakaian hitam itu melemparkan tangannya dengan keras, melemparkan kedua orang itu menjauh dari jendela, dan dengan cara transmisi suara Xing Yi Men berkata, "Tuan muda pertama, kembalilah ke klan, dan beritahu kepala keluarga tentang masalah ini di sini. Anda harus memberitahu kepala keluarga bahwa kekuatan di balik orang ini kuat, dan Anda hanya bisa melakukan yang terbaik, dan Anda tidak bisa menjadi musuh. Jika tidak, klan akan menarik celaka yang besar." Ingat, kata-kata terakhir lelaki tua berpakaian hitam itu merasakan perasaan yang tragis, yang membuat Xiao Yan terdiam beberapa saat, dan dia memprovokasi orang dan merasa bahwa dia adalah seorang pahlawan dari sekte besar. Pemikiran ini sedikit di luar dugaan. Pada saat ini, seluruh lantai 2 in langsung terbangun. Apa yang orang ini cari jalan buntu? Ini jelas jenius yang tak tertandingi. Pada usia muda, ia telah mencapai titik Dousong. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang menakjubkan, mungkin suatu hari nanti akan menjadi generasi legendaris. Karakter seperti itu, keluarga Wu tidak hanya keluar untuk mendaki hubungan, tetapi sebenarnya ingin membunuhnya. Keluarga Wu ini benar-benar bodoh di rumah, beberapa orang sangat memikirkannya.
Kesempatan langka sebenarnya ditinggalkan oleh mereka, dan hati mereka terus mendesah, tetapi beberapa orang juga mencibir. Keluarga Wu ini telah arogan dan lalim selama 10 tahun terakhir, dan sekarang seseorang akhirnya bisa memerintah mereka. Pria di Singyi mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, dan udara status memaksa belokan, memegangi gadis berwajah pucat yang terkejut itu. Statusnya mendarat di tanah dengan mulus, dan kemudian terbang menuju klan dengan cepat. Xiao Yan bahkan tidak melihat pria dan wanita yang melarikan diri itu. Dia menatap lelaki tua berpakaian hitam di sisi yang berlawanan, lelaki tua berpakaian hitam memandang Xiao Yan melihat ke arah dirinya sendiri, dan buru-buru menatap Xiao Yan, mengembangkan semacam senyuman yang lebih jelek daripada menangis, tersenyum pada Xiao Yan. Benar-benar salah memukulmu barusan. Sebenarnya itu hanya salah paham. Kesalahpahaman. Tuan mudaku terbiasa duduk di posisimu, jadi ini. Tapi aku telah memintanya untuk kembali ke klan untuk menelepon pemimpin klan. Pemimpin klan akan datang untuk membayar kejahatan Anda secara langsung, dan berharap Yang Mulia tidak akan marah. Xiao Yan mendengar ini dengan cibiran, mengatakan, "Kamu berasal dari keluarga Wu. Saya pernah dibantu oleh seseorang dari keluarga Liu sebelumnya. Saya mendengar dia berkata bahwa keluarga Wu yang arogan dan lalim sangat kejam di Azure Sun City. Saya tidak ingin melihatnya hari ini, hehe, namun." Xiao Yan menatap pria tua berpakaian hitam itu dengan pancaran dingin di wajahnya, membuat seluruh orangnya merasa seperti ada duri di punggungnya. Itu sangat tidak nyaman, tetapi saat berikutnya lelaki tua berpakaian hitam itu membuat langkah yang cerdas. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, "Haha, ini dia, itu benar-benar keluarga yang tidak mengenal kebaikan keluarga lain, dan yang membantumu adalah Liu Xiang, haha, jangan salah paham Tuan Muda, anak itu cucu yang sedang down, jika kamu tahu dengan hubungan ini, tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman." Xiao Yan mendengar alis ini sedikit terangkat, semua orang di Yin juga sedikit mengernyitkan dahi. Orang tua ini, kulitnya terlalu tebal, jadi berpura-puralah menjadi keluarga Liu, segera setelah ditemukan tidak benar, bukankah itu sudah akan segera berakhir? Pria tua berpakaian hitam itu mengetahuinya di dalam hatinya, tetapi sekarang dia tidak dapat mengambilnya kembali ketika dia berbicara, dan jika dia tidak mengatakannya saat ini, pria Liu Xiang memintanya untuk berurusan dengan keluarga Wu setelahnya. Membantu orang itu, tidak peduli seberapa kuat keluarga Wu, ditentukan bahwa itu bukan lawan mereka saat itu. Sekarang hanya bisa diseret benang hitam. Itu tidak mungkin. Paling buruk, itu akan menunggu kepala keluarga untuk membunuhnya di sini, selama semua orang yang tahu berita itu diselesaikan. Bahkan jika keluarga Wu benar-benar membunuh generasi muda yang kuat, apa yang bisa dilakukan oleh orang di belakangnya? Pikiran di wajah lelaki tua berpakaian hitam itu bahkan lebih cerah, tetapi itu juga tidak luput pandangan Xiao Yan, dan bagaimana mungkin Xiao Yan tidak tahu ide lelaki tua berpakaian hitam itu, hanya akhirnya dia menoleh dan melihat ke arah jendela Yin, dengan ekspresi tak terduga di wajahnya. Xiao Yan menatap pria tua berpakaian hitam itu, dan tidak memperhatikannya. Dia hanya tersenyum. Pria tua berpakaian hitam itu sepertinya mengerti apa yang dia katakan, dan berhenti berbicara tentang kata-kata keluarga Liu. Dia menemani Xiao Yan untuk berdiri diam dan menunggu dalam diam. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang perkasa menyapu dalam sekejap dari jendela, dan sebuah kilatan muncul di samping lelaki tua berpakaian hitam itu, menunggu lelaki tua berpakaian hitam itu menjelaskan kepadanya hubungan antara Xiao Yan dan keluarga Liu. Wajah kepala keluarga Wu berubah, menghadapi transmisi suara lelaki tua berpakaian hitam, lalu tersenyum dan berjalan menuju Xiao Yan, tetapi ketika mereka datang ke Xiao Yan, kedua orang itu tiba-tiba menembak ke arah Xiao Yan dan ingin membuat Xiao Yan terbunuh di sini dalam satu serangan. Melihat ini Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman pada pria tua berpakaian hitam. Kekuatan di tangannya sedikit lebih ganas, dan dia pergi dengan kasar ke arahnya, tetapi Xiao Yan berdiri diam di tempat, tangannya melekat ke belakang, dan tidak ada gerakan, tetapi ketika pemogokan dua orang akan jatuh pada Xiao Yan, mereka hanya mendengar ledakan, dan status kepala bayangan lain bergegas muncul ke depan di depan mereka. Siluet yang sedikit lelah keluar untuk menahan serangan dua orang. Setelah beberapa saat, tubuh siluet mundur dua langkah, sementara kepala keluarga Wu mundur kurang dua langkah. Mereka berdua saling menatap tajam, lalu mencibir, dan melihat ke arah pendatang bahkan lebih suram. Xiao Yan mengabaikan mereka berdua. Melihat ke arah pria parubaya di depannya, pria itu tampak seperti berbalik, ada senyum jelek di wajah pucat itu. Xiao Yan melirik sedikit dan membalas dengan senyum mengangguk. Kepala keluarga Wu memperhatikan tatapan Xiao Yan yang tenang, kemarahan itu bahkan lebih buruk, berteriak dengan keras, di dalam tubuh Dou Qi, melaju kencang, sinar cahaya melintas di tangannya, panjang pedang muncul di tangannya, sebilah pedang menusuk lawan yang menghadap ke belakang, tetapi sosok kepala keluarga Liu tidak menghindar, berbalik dan meninju untuk menemuinya. Pedang surga dan bumi. Tinju mengguncang gunung. Dua orang pada saat yang sama meraung keras, serangan pedang dan tinju, dua orang mundur selangkah, perawakan kepala keluarga Wu bergetar, dan kemudian menghilangkan semua kekuatan mengerikan di tubuhnya, sementara pria parubaya itu ada di dalam. Tubuh untuk sementara berubah, dan rona pucat muncul di wajahnya yang semakin pucat. Hahaha, Liu Huabai, kamu masih tidak bisa melakukan sesuatu ah. Dengan kekuatanmu saat ini, saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat, tidak ingin secara paksa menjaga anak ini. Jika Anda pergi, janji orang tua, dalam 5 tahun tidak akan pernah menyentuh keluarga Liu Anda. Orang tua ini dapat membiarkan Anda pergi hari ini, tetapi jangan tunggu sampai besok, jadi menurut Anda penting untuk klan atau orang luar yang tidak ada hubungannya dengan Anda.
Kepala keluarga Wu berkata dengan mencibir, dan pandangan ke arah kepala keluarga Liu penuh dengan ejekan. Keluarga Liu mendengar momen ini dengan erat mengerutkan kening, wajah yang sedikit memerah menunjukkan warna kusut, dan sebenarnya, dia benar-benar tidak memiliki hubungan dengan Xiao Yan, bahkan dua orang baru saja bertemu saat ini. Tetapi Xiao Yan pernah mengatakan kepadanya dengan mengangguk meskipun itu tidak langsung, lagi pula, itu telah banyak membantunya, tetapi bagaimana dengan klannya sendiri? Setelah banyak pertimbangan, kepala keluarga dari keluarga Liu akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Xiao Yan. Lagi pula, selama Xiao Yan disimpan, itu berarti keluarga Liu telah menjalin hubungan baik dengan mereka. Dengan kualifikasi Xiao Yan, itu akan dihargai oleh beberapa kekuatan besar, selama klan saya dapat mendukungnya pada saat itu, mengatakan bahwa keluarga Wu di kota Azure Sun kecil ini adalah klan 10 kali lebih kuat, saya tidak perlu khawatir. Saya harus memberi klan saya beberapa dukungan yang kuat. Pikiran ekspresi ragu-ragu kepala keluarga Liu segera menjadi tegas dan berdiri di depan Xiao Yan menghalangi kepala keluarga Wu yang ingin menyerang Xiao Yan. Xiao Yan melihat itu dengan tenang. Ada juga ekspresi penghargaan di matanya, dan dia mengangguk, dan terus menonton. Kepala keluarga Wu dan orang tua di sampingnya melihat wajah tegas kepala keluarga Liu, wajah kedua orang itu tiba-tiba menjadi berat, dan telapak tangan perlahan mengepal. Mereka akan segera menembak, memberikan kepala keluarga Liu wajahnya menjadi bermartabat dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, kepala keluarga Wu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oke, bagus, bagus. Kamu Liu Huabai. Baik kamu keluarga Liu. Tunggu saja kemarahan keluarga Wu saya. Saya ingin memberi Anda sedikit lebih banyak waktu untuk bernafas, tetapi karena keluarga Liu Anda tidak menginginkannya, maka tidak heran orang tua itu. Cuci lehermu malam ini dan tunggu untuk menerima serangan keluarga Wu saya besok. Kepala keluarga Wu berteriak dengan marah, dan begitu suara itu jatuh, kepala keluarga Wu meninggalkan In bersama Antek menuju klan mereka sendiri untuk persiapan pertempuran hari berikutnya. Liu Huabai tidak berbalik sampai dia melihat kepala keluarga Wu dua orang menghilang, dan kemudian melihat ke arah Xiao Yan. Melihat wajah Xiao Yan tidak masalah, mata Liu Huabai sedikit membeku, dan kemudian dia membuka mulutnya ke arah Xiao Yan bertanya. Aku tidak tahu apa rencanamu. Jika tidak, aku ingin mengundangmu untuk menginap di rumah dingin selama 1 malam, sehingga hantu tua keluarga Wu tidak akan menembakmu di tengah malam. Saya ingin tahu apakah Anda bisa setuju. Xiao Yan memandang Liu Huabai, menunjukkan senyum, mengangguk, dan berkata. Itu tidak menggangguku sama sekali. Liu Huabai dengan cepat melambaikan tangannya dan tersenyum dan pergi ke Xiao Yan sambil memimpin berjalan keluar. Begitu keluar dari penginapan, Xiao Yan melihat Liu Xiang yang telah memimpinnya sebelumnya dan melihat ekspresi hormat Liu Xiang. Xiao Yan sedikit terkejut setelah membicarakannya untuk waktu yang lama, Liu Xiang kembali ke cara dia memimpin Xiao Yan, dan berbicara dan tertawa dengan Xiao Yan, meninggalkan kepala keluarga Liu ke samping, membuatnya menggeleng tidak berdaya, hanya satu diikuti oleh 2 orang di jalan, menyaksikan Xiao Yan dan Liu Xiang menuju rumah keluarga Liu. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 24. Azure Sun City, rumah keluarga Liu. Di aula besar, ada lebih dari selusin orang. Di kursi Nanmu di tengah aula besar, siluet yang tampak pucat dan agak lemah duduk di atasnya, dan Liu Huabai melihat ke arah Xiao Yan yang duduk di bawah. Dan tersenyum dan bertanya. Saya tidak tahu di mana Xiao Yan rekan Taois tinggal. Xiao Yan mendengar ini tahu bahwa pihak lain ingin memahami nilai taruhannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada klan? Dia harus tahu bahwa Liu Huabai dapat menggunakan klannya sendiri sebagai taruhan untuk mempertahankan Xiao Yan, tetapi jika dia gagal pada akhirnya, maka biayanya tidak seberapa, bahkan jika seluruh klan diberi kompensasi, saya khawatir itu tidak bisa menebus kesalahannya. Xiao Yan sama sekali tidak segera menjawab, tetapi pertama-tama melirik semua orang di aula besar, kebanyakan dari mereka adalah beberapa penatua dan junior yang luar biasa dari keluarga Liu, dan mereka juga mendengar tentang 2 perang yang akan datang. Dan itu semua disebabkan oleh orang luar bernama Xiao Yan ini, dan mereka mungkin bisa menebak mengapa pemimpin klan menjauhkan Xiao Yan dari bahaya seluruh keluarga. Jadi di wajah mereka, ada jejak ekspresi harapan. Xiao Yan melirik berakhir, dan kemudian menjawab Liu Huabai sambil tersenyum. Hanya di waktu berikutnya, hanya karena beberapa peluang, ini memiliki kekuatan yang kita miliki saat ini, sama sekali tidak di tempat yang tepat. Begitu kata ini keluar, semua orang di aula besar segera ribut. Alasan mengapa mereka bisa menunggu dengan tenang di sini bukan karena penegasan Xiao Yan tentang kekuatan di belakangnya, tetapi saat ini, apa anak ini hanyalah berpura-pura itu saja, bahkan pemimpin klan mendengar wajah ini telah sedikit berubah, tapi saat berikutnya telah stabil karena dia melihat acuh tak acuh di sudut mulut Xiao Yan. Ini bukan pertama kalinya dia melihat senyum percaya diri seperti ini, dan Liu Huabai selalu merasa ada sesuatu yang tidak bisa dia lihat dalam senyum ini. Karena tidak bisa melihat dengan jelas itu ia akhirnya berani mengambil klan sebagai alasan sebenarnya untuk bertaruh. Ini adalah jenis senyuman ketika ia menghadapi Wu Family Head berdua di penginapan sebelumnya, tetapi pada saat ini dia masih sangat bersahaja dan tertawa. Memikirkan hal ini, hati Liu Huabai menjadi tenang, telapak tangannya yang lebar membanting meja yang terbuat dari nanmu yang bagus menjadi serbuk gergaji, dan suara keras melewati seluruh aula besar. Aula besar yang bising berubah seketika. Diam, semua orang memelototi Xiao Yan, tetapi tidak berani berbicara. Liu Huabai memandang orang-orang yang diam, dan momentum dari atasan naik, sehingga semua orang di bawah menjadi khusyuk. Sebuah kejutan, semua mata tanpa sadar terfokus pada Liu Huabai.
Liu Huabai memandang kerumunan dan menatap Xiao Yan yang duduk jauh dan akhirnya berkata. Meskipun Xiao Yan rekan Taois sendirian, dia sangat berterima kasih kepada saya. Sekarang keluarga Wu ingin mencaplok keluarga Liu saya, dan rekan Taois Xiao Yan juga merupakan saingan dari keluarga Wu. Bagaimana keluarga Liu saya bisa duduk diam? Alasan, terlebih lagi bagaimana keluarga Wu benar-benar tidak dapat memindahkan keluarga Liu saya dalam 5 tahun. Tetapi dalam 5 tahun dapatkah keluarga Liu saya benar-benar meningkatkan kekuatan mereka ke titik di mana mereka dapat bersaing dengan keluarga Wu. Jadi, orang tua memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Xiao dengan Xiao Yan rekan Taois untuk menang dengan keluarga Wu. Keluarga Liu saya akan berada di sini selamanya di Azure Sun City, dan saya akan kalah. Saya juga ingin vitalitas keluarga Wu tidak dapat bertahan di kota Azure Sun ini. Seorang pria harus berani melawan orang tua dari keluarga Wu, hancurkan dia dan buat keluarga Liu saya mulia. Liu Huabai berkata semakin bersemangat, dan bahkan meraung, dan kata-katanya yang berapi-api keluar, semua orang di seluruh aula besar berteriak serempak. Perang, pertempuran, pertempuran. Ini juga membuat Xiao Yan diam-diam menghela nafas mengangguk. Ketika Liu Huabai melihat Xiao Yan sedang mengangguk di sana, mata Liu Huabai sedikit tertuju. Sikap melihat hal-hal seperti generasi tua dia memuji perasaan junior, yang mengejutkannya. Mungkinkah Xiao Yan menjadi eksentrik tua yang hidup selama beberapa ratus tahun? Di dunia ini, selalu ada beberapa generasi lansia yang suka menggunakan beberapa keterampilan rahasia untuk mengubah diri mereka kembali ke usia yang lebih muda, jadi bermain babi untuk memakan harimau di keramaian, sehingga semua orang marah dan tidak berdaya. Sekarang Liu Huabai tiba-tiba memikirkannya, sebelum bergabung dengan berbagai tindakan Xiao Yan, hati Liu Huabai menjadi lebih bersemangat. Jika Xiao Yan benar-benar senior yang bermain babi untuk memakan harimau, dia akan melakukan yang terbaik untuk menjaga klan untuk melindungi Xiao Yan. Dia pasti dapat memiliki kesan yang baik pada keluarga Liu-nya, ketika keluarga Liu-nya bangkit. Bang! Tiba-tiba terdengar suara pintu yang didobrak. 5 lelaki tua berpakaian putih dan rambut abu-abu putih berjalan ke aula besar. Seketika, semua orang di aula besar melakukan debut mereka, dan 5 orang berjalan ke Liu Hua. Bai Jinqian, seorang lelaki tua yang dipimpin oleh matanya memancarkan sinar, melihat ke arah Liu Hua Baidao. Kepala keluarga, orang tua berpikir itu tidak mungkin. Selama keluarga Wu dapat membiarkan keluarga Liu saya beristirahat dan beristirahat selama 5 tahun, kekuatan kepala keluarga mungkin tidak meningkat. Terlebih lagi bagaimana kepala keluarga sekarang sangat pulih sepenuhnya. Setelah 5 tahun, keluarga Liu saya harus kembali. Saya bisa berdiri di Azure Sun City ini, tetapi sekarang kepala keluarga harus menjadi perlindungan junior yang tidak dikenal untuk berjudi dengan klan. Kepala keluarga, Anda benar-benar besar bertaruh. Semua orang di aula besar mendengar wajah ini juga menyatu, menatap Liu Huabai dengan kecurigaan yang kuat di matanya. Lelaki tua itu matanya sedikit menyipit, menatap Liu Huabai dengan tajam, tetapi Liu Huabai mendengar ini tidak mengabaikan mereka. Ia melihat ke arah Xiao Yan yang duduk dengan polos di bawahnya. Xiao Yan melihat Liu Huabai melihat ke arah dirinya sendiri tersenyum sedikit dan berdiri melihat ke arah 5 orang tua, acuh tak acuh di mulutnya. Kepala keluarga Liu, 5 orang ini adalah tetuamu dari keluarga Liu. Liu Huabai mendengar alis ini sedikit mengernyit, tetapi masih harus mengangguk, dan berkata kepada Xiao Yan. Yang tengah adalah tetua agung keluarga Liu saya. Kekuatannya adalah puncak Douzong bintang 7, yang merupakan pembangkit tenaga listrik paling besar dari keluarga Liu saya selain saya. 4 lainnya juga adalah tetua keluarga Liu saya. Lumayan, itu juga pembangkit tenaga listrik Douzong, yang merupakan andalan keluarga Liu saya, tapi sangat disayangkan. Liu Huabai awalnya berkata semakin bersemangat, tetapi pada akhirnya, dia masih jatuh dengan sedikit kesepian. Xiao Yan mendengar ini tanpa ekspresi melihat ke arah 5 tetua, dan salah satu dari mereka melihat garis pandang Xiao Yan. Disinilah mendengus dingin, ironisnya. Dari mana junior yang bodoh, lelaki tua ini menyarankan Anda untuk meninggalkan keluarga Liu saya lebih awal, dan jangan memberi saya masalah lagi dari keluarga Liu, jika tidak, orang tua akan segera membunuhmu. Huff, penatua juga tampak tidak puas pada Liu Huabai yang duduk di kursi utama. Xiao Yan melihat semua ini di matanya, dan sedikit lengkungan es muncul di sudut mulutnya. Xiao Yan tiba-tiba menggoda Liu Huabai. Kepala keluarga Liu, tetua keluarga Liu Anda tampaknya sangat tidak puas dengan keputusan Anda, jadi saya akan mendisiplinkan mereka. Kata-kata Xiao Yan sangat hambar, tetapi Liu Huabai mendengar seperti 9 petir surgawi di telinga, hatinya terkejut. Liu Huabai ingin pindah, tetapi ia melihat beberapa tawa dari para tetua, dan wajahnya sedikit berubah. Liu Huabai tidak bisa tidak mengutuk. Beberapa orang tua yang tidak akan mati, tidak jelas apakah ini masalahnya. Jika Xiao Yan benar-benar hanya orang biasa, apakah aku akan tetap seperti ini untuk berteman dengannya? Sekelompok babi bodoh. Bang! Nada Liu Huabai nyaris turun, tawa 5 tetua tiba-tiba menghilang, digantikan oleh suara keras yang terdengar di aula besar. Semua orang memandang Xiao Yan dengan ekspresi kaget tidak percaya dan mata mereka luar biasa. Ekspresi, beberapa saat yang lalu, Xiao Yan baru saja mengayunkan lengan baju, salah satu pembangkit tenaga listrik terbaik di Azure Sun City begitu meledak dan menghantam keras di aula besar di atas balok. Pemandangan tiba-tiba ini segera membangunkan semua orang di keluarga Liu. Anak muda ini, yang tampak seperti mereka, ternyata menjadi pembangkit tenaga listrik super, dan kekuatannya setidaknya di atas Douzun, sementara Liu Huabai sama-sama melihat Xiao Yan dengan kaget dan tidak berdaya, dia mengira Xiao Yan bukan orang biasa. Orang, tapi tidak menyangka Xiao Yan begitu kuat. Untungnya,
dia tidak memprovokasi dia seperti orang-orang tua ini. Kalau tidak, dia tidak perlu besok. Dia takut keluarga Liu akan hancur hari ini. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh pada 5 tetua keluarga Liu, mengeluarkan dengusan dingin, dan mengalihkan pikirannya ke pengekangan 5 tetua keluarga Liu di udara. Senior, mohon belas kasih. Ketika Liu Huabai melihat Xiao Yan akan membunuh 5 orang yang lebih tua, dia sangat gugup sehingga dia berteriak kepada Xiao Yan. Xiao Yan mendengar ini sedikit mengernyit, dan kemudian mendengus dingin. 5 tetua Liu dikirim terbang seperti karung. Xiao Yan melempar mereka keluar dari aula besar, dan Liu Huabai juga santai berdiri, melihat ke arah Xiao Yan, memberi hormat, membungkuk. Terima kasih banyak senior atas rahmat bagi mereka yang tidak dapat mengenali. Junior akan menghukum berat sesuai aturan rumah sesudahnya. Liu Huabai berbicara tanpa jejak riak kacau, dan meminta orang-orang untuk membawa 5 tetua ke dalam penjara klan sampai Liu Huabai menyuruh. Dihukum, ketika Liu Huabai mengirim 5 tetua pergi, dia sengaja membuat bawahannya bergerak lebih cepat, mengatakan bahwa dia tidak ingin mereka menodai mata senior Xiao Yan, tetapi semua orang hanya mendengarkan tidak lagi berbicara, yang juga membuat Liu Huabai wajah para tetua keluarga Liu sedikit merah, tetapi untuk keselamatan 5 tetua, Liu Huabai hanya tersipu dan memasang ekspresi malu. Saya tidak tahu apakah senior masih puas dengan pendekatan junior. Jika dia tidak puas, junior segera meminta seseorang untuk membawa mereka kembali dan membiarkan senior siap membantunya. Liu Huabai melihat Xiao Yan masih tanpa ekspresi dan membungkuk pada Xiao Yan. Tidak masalah, saya hanya berharap kepala keluarga Liu dapat mengelola klan dengan baik di masa depan. Jangan memprovokasi kesalahan untuk klannya lagi, dan berharap hal hari ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Jika tidak, konsekuensi dari keluarga Liu kepala harus diketahui. Belum tentu seperti hari ini. Kata-kata Xiao Yan sangat hambar, tetapi hati Liu Huabai tidak bisa tidak terkejut. Xiao Yan benar, dia bisa membiarkan 5 tetua Liu melakukannya, yang tampaknya merupakan kemurahan hati Xiao Yan. Pada orang lain, saya takut seluruh keluarga Liu sekarang sudah berakhir. Ketika ia memikirkan hati Liu Huabai, ada ledakan omelan, tetapi pada akhirnya masih sedikit menghela nafas, dan mulut bergumam. Sepertinya klan harus segera diperbaiki. Meskipun suaranya tidak keras, ada seseorang di sini yang bukan orang fisik. Suara ini sudah cukup untuk mereka. Setelah mendengar ini, semua orang di aula besar gelisah. Badai klan sudah tak terhindarkan. Xiao Yan mengabaikan perubahan di wajah semua orang, dan ketika statusnya berubah, dia keluar dari aula besar, dan Liu Huabai bergegas mengejar Xiao Yan dan ingin membimbingnya, tetapi Xiao Yan sepertinya tidak bertanya kepada Liu Huabai memimpin jalan, masing-masing mengurus bisnis mereka sendiri maju, seolah-olah berkeliaran di rumah Liu, tetapi hati Liu Huabai tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terkejut. Arah yang Xiao Yan berjalan adalah kamar tidurnya. Bukankah Xiao Yan? Ini membuat Liu Huabai sedikit kesal. Bahkan jika Anda senior dan powerhouse, Xiao Yan tidak menempatkan saya di mata, tetapi saya juga kepala klan. Dengan melakukan itu, bahkan hati Liu Huabai sedikit memalukan saat ini. Jika dia tidak tahu tujuan akhir dari Xiao Yan, ia khawatir Liu Huabai seharusnya mati-matian bertarung dengan Xiao Yan. Bang! Dengan lambaian gaun lengan Xiao Yan, pintu tertutup Liu Huabai diledakkan oleh kekuatan tak terlihat, memperlihatkan beberapa perabot dan tempat tidur. Xiao Yan memimpin, Liu Huabai mengikuti dari dekat dengan wajahnya yang jelek. Begitu dia masuk, Liu Huabai baru saja masuk, dan pintu kayu, yang juga terbuat dari nanmu yang bagus, ditutup rapat, dan 2 orang dikunci. Wajah Liu Huabai sedikit berubah ke arah Xiao Yan, tetapi Xiao Yan sedang duduk di sisi meja kopi, bahkan tidak melihat Liu Huabai, mengisi cangkir teh batu giok di atas meja dengan teh, menyesap sedikit, dan kemudian dia membuka mulutnya ke arah Liu Huabai yang berat. Saya baru saja melihat bahwa napas Anda tidak pasti, energi darah mengambang, dan ada cedera internal di tubuh, dan Liu Xiang telah menemukan bahan obat untuk Anda sebelumnya, mungkin metode alkemis di klan Anda tidak cukup baik untuk membantu. Kamu benar-benar tidak dapat hilangkan efek samping. Liu Huabai mendengar ini sebelumnya terkejut, lalu dia melihat Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi cemberut. Xiao Yan sedikit mengangguk, lalu membuka mulut dan berkata. Melihat wajah Liu Xiang, di masa lalu, duduklah di tempat tidur dan melepas baju, saya akan langsung membantu Anda menghilangkan bahaya tersembunyi di dalam tubuh. Liu Huabai mendengar ini dengan kaget, Xiao Yan sedikit tersenyum dan sebenarnya berjalan untuk membantunya sembuh. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 25. Kekuatan jiwa Xiao Yan melonjak di antara kedua alisnya dan memasuki tubuh Liu Huabai. Setelah hanya beberapa saat, Xiao Yan mengetahui situasi Liu Huabai di dalam tubuhnya. Efek samping pada Liu Huabai telah ada selama 10 tahun. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, bukan lagi klan seperti Liu Huabai yang dapat dengan mudah dihilangkan. Jika 3 tahun yang lalu, dengan sumber keuangan keluarga Liu, jika dia bersedia menghabiskan banyak uang kemudian, efek samping Liu Huabai di dalam tubuh sudah sepenuhnya pulih. Tetapi sayangnya, konflik internal antara keluarga Liu menyebabkan untuk efek samping Liu Huabai yang tidak hanya sulit untuk dihilangkan, tetapi juga menjadi lebih intens dalam kegelapan. Jika tidak sekarang Xiao Yan tepat pada waktunya khawatir dalam 2 tahun, Liu Huabai seharusnya meninggal karena luka serius di dalam tubuh. Xiao Yan menjelaskan kepada Liu Huabai sambil merasakan luka internal Liu Huabai di dalam tubuh, tetapi setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil pil medis dari kekosongan dan membiarkannya mengambilnya. Liu Huabai itu sama sekali tidak menyadari nilai Great Pill, tetapi melihat tangan Xiao Yan yang merobek kekosongan secara acak,
sampai di dalam tubuh tiba-tiba muncul kekuatan obat yang sangat besar. Liu Huabai kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia harus dengan cepat menyempurnakannya cepat larut dalam tubuh. Kulit Xiao Yan tetap tidak berubah, dan dia masih terlihat kusam. Duduk di meja kopi dan minum teh, tetapi kerutan di antara alis dan bulu, menunjukkan sedikit ketidaksabaran di hati Xiao Yan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Telah menunggu dengan tenang. Malam ini Azure Sun City, Wu Family Mansion. Bang! Kepala keluarga Wu, Wu Bai mengambil gambar keras dari balok memecahkan 40% dari seluruh meja yang terbuat dari nanmu menjadi 5 bagian secara paksa. Mata Wu Bai dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan nafas milik pembangkit tenaga listrik puncak Douzong dari dalam tubuhnya menyembur keluar, sehingga semua orang di seluruh klan dengan sengaja mengeluarkan erangan di mulut dan hidung mereka, dan mereka mundur. Di luar aula besar, hanya menyisakan Wu Bai yang mengaum dan mengaum gila. Huff, sungguh keluarga Liu, sungguh Liu Huabai, berani bertemu dengan orang tua ini, oke. Sekarang kamu Liu Huabai merasa bahwa keluarga Liu telah ada sejak lama, biarkan orang tua ini berhenti untukmu ayo. Huff. Ayo, Wu Bai meraung di luar bergerak menuju aula besar dengan warna garang di wajahnya, sesaat kemudian seorang penjaga klan berlari masuk, dan kemudian Wu Bai berteriak lagi. Pergi dan lihat apakah terlalu banyak retret tetua telah keluar. Dia mengatakan bahwa itu akan pecah hari ini. Begitu orang tuanya keluar, itu akan menjadi hari kepunahan keluarga Liu. Hehe, jangan khawatir tentang kepala keluarga, orang tua itu keluar, hanya tidak tahu kapan kepala keluarga bermaksud menghancurkan keluarga Liu. Nada Wu Bai nyaris tidak jatuh. Seorang lelaki tua mengenakan kain kabung dan wajah tua muncul di pintu aula besar. Pria tua berkabung itu secara alami tahu apa yang terjadi pada siang hari, tetapi itu hanya untuk pemimpin klannya. Temperamennya cukup terkenal, Wu Bo berkata bahwa praktik hari kedua tidak akan pernah membiarkan orang lain hidup sampai pagi hari kedua, jadi inilah pertanyaannya saat ini. Wu Bai mendengar ini dengan senyum di wajahnya menatap Mei Men yang memasuki aula besar dengan perlahan, lalu berkata. Karena terlalu banyak bagi penatua untuk keluar, sekarang adalah waktu terbaik untuk memusnahkan keluarga Liu. Orang tua Mei mendengar ini juga sedikit menyeringai di sudut mulutnya. Keduanya berjalan keluar dari aula besar tanpa diskusi lebih lanjut. Dalam jejak kacau, semua anak elit keluarga Wu telah berkumpul, dan hanya menunggu Wu Bai. Diperintahkan untuk membunuh Liu Fu. Tindakan besar keluarga Wu tentu saja tidak bisa lepas dari penyelidikan keluarga Liu. Terlebih lagi bagaimana sekarang keluarga Wu memiliki tiket kemenangan, mengapa repot-repot licik. Semuanya adalah jalan setapak yang besar, dan seluruh Azure Sun City sedikit bising. Mereka yang berdebat tentang hasil akhir dari pertempuran keluarga Wu dengan keluarga Liu, dan beberapa orang berharap bahwa keluarga Liu akan memenangkan kemenangan terakhir, karena gaya-gaya keluarga Liu memungkinkan semua orang di Azure Sun City untuk benar-benar mengagumi, tapi lebih semua orang hanya menghela nafas. Meskipun keluarga Liu baik, jumlah klan habis, dan klan sudah dalam keadaan perubahan mundur yang tak terhindarkan. Bahkan jika keluarga Liu dapat melarikan diri, itu hanya bisa menjadi anjing liar selamanya. Hidup itu saja, bagaimana bisa ada hari terbit bagi kehidupan anak cucu lagi? Benteng kediaman keluarga Liu. Perbedaannya adalah pada saat ini, keluarga Liu tenang dan stabil. Semua orang tidak gugup tentang perang yang akan datang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka melakukan hal-hal mereka sendiri. Keluarga Wu akan menyerang keluarga Liu. Mereka secara alami mengetahuinya, tetapi klan memiliki Xiao Yan, seorang senior yang kuat. Bahkan jika keluarga Wu keluar dari rumah, apa yang akan terjadi? Itu tidak akan sama, dan bahkan seluruh keluarga Liu tidak akan mati. Hal itu bukan tidak mungkin, tetapi meskipun mereka berpikir demikian, Liu Huabai tidak berpikir demikian. Liu Huabai melihat klan Liu yang malas, dan ada kesedihan di wajahnya. Bagaimana kemakmuran dan kemunduran keluarga Liu dapat didukung sepenuhnya oleh orang luar? Bagaimana seorang senior yang belum mengenalnya selama sehari, terlebih lagi bagaimana Xiao Yan bisa tinggal di keluarga Liu sekarang adalah karena Xiao Yan memiliki belas kasih seperti itu untuk Liu Xiang itu saja bagaimana akhir keluarga Liu terkait dengannya. Jadi Liu Huabai untuk menginspirasi orang-orang klan, tanpa daya melihat ke arah klan, semua orang berharap lebih untuk Xiao Yan yang tidak akan peduli dengan keluarga Liu. Akankah semua orang terkejut ketika mereka mendengarnya, dan berapa banyak keributan yang akan terjadi ketika mereka bangun, tetapi... Pada saat ini, suara kuda besi Jin Ge terdengar dari luar rumah Liu. Orang-orang di rumah Liu terbangun pada saat ini, sudah terlambat, perang sudah datang. Rajutan ketat alis Liu Huabai melihat ke arah pintu Liu Mansion. Ada dua tarikan energi yang membuatnya merasa sangat terintimidasi. Dibandingkan dengan aura lembut Xiao Yan yang begitu tidak terlihat, dua aura ini membiarkannya seluruh tubuh dipenuhi dengan hawa dingin, dan ketika semua orang di keluarga Liu memperhatikan dua aura yang kuat, semuanya pucat dan ngeri, bahkan sebagai petan, niat bertarung menghilang tanpa jejak. Dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka memilih untuk mundur. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kekuatan semacam itu terlalu kuat. Bahkan kepala keluarga bekerja sama dengan dua orang seperti Penatua Agung, tidak mungkin menjadi lawan kecuali Xiao Yan mengambil tembakan, tapi sekarang Xiao Yan telah memberitahu mereka dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan melawan, tidak perlu untuk melawan pertempuran ini lagi. Liu Huabai melihat semua orang klan itu yang memasang wajah pucat dan pikirannya berubah tajam, dan akhirnya dia memikirkan cara, akhirnya ia berteriak keras kepada semua orang. Apakah kamu begitu rela kalah? Kekalahanmu hanya akan membuat niat baik Xiao Yan senior terhadap keluarga Liu ku benar-benar hilang.
Tanpa keberanian untuk bertarung, bagaimana kamu bisa menukar optimisme dan bantuan senior Xiao Yan? Seseorang tidak memiliki kekuatan untuk menjadi klan pemberani, bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari senior? Datanglah, ambil keberanianmu dan biarkan senior Xiao Yan melihat nilai. Lawan demi darah kami, untuk kemuliaan keluarga Liu dalam 10.000 tahun. Bangun, berikan Lao Su dan bunuh orang-orang keluarga Wu. Liu Huabai berkata semakin bersemangat, dan pada akhirnya, dia bahkan mengaum kepada orang banyak dengan raungan, dan banyak pembudidaya Liu juga terinfeksi, mengangkat kedua tangan dan berteriak serempak. Pertempuran. Kalahkan sekelompok bajingan dari keluarga Wu, dan biarkan mereka melihat bagaimana keluarga Liu Ku membunuh mereka. Berjuang, berjuang, berjuang untuk kemuliaan 10.000 tahun. Berjuang. Dalam sekejap, semua orang di keluarga Liu sangat gembira dengan kemuliaan ilusi di masa depan, dan mereka memulai doki di dalam tubuh, dengan satu demi satu bersinar dengan 5 doki yang berwarna-warni, bersama-sama, di seluruh rumah keluarga Liu, selama mereka mampu secara fisik, terlepas dari kekuatan pria, wanita, dan anak-anak, mereka berada di dalam tubuh doki, dan membentuk satu demi satu penghalang cahaya berwarna-warni, keluarga Liu terselubung di dalamnya. Bahkan 5 tetua yang terluka oleh Xiao Yan sebelum itu sedang beristirahat. Pada saat ini, napas unik milik pembangkit tenaga listrik Douzong dipancarkan dari tubuh. Pintu itu pergi. Dan Xiao Yan di ruang tamu, pada saat ini sedikit tersenyum, dan bergumam di mulutnya. Keluarga Liu tidak seburuk itu, mungkin itu sangat berharga untuk bantuanku. Saat ini, di luar pintu Liu, sekelompok besar pembudidaya mengenakan jubah hitam dan kain hitam menutupi wajah mereka hendak menyeberang kediaman keluarga Liu. Mereka semua tampak gugup dan bersemangat di pintu rumah Liu. Mereka telah mendengarnya dari raungan yang datang dari rumah keluarga Liu barusan. Keluarga Liu benar-benar akan bertarung dengan keluarga mereka sendiri kali ini, seperti kata pepatah pertarungan dua harimau, pasti ada yang akan terluka. Meskipun keluarga Wu hampir sepenuhnya mengambil keuntungan, tetapi karena keluarga Liu berani berteriak di beberapa menit pertama perang, itu berarti mereka memiliki ketergantungan yang tidak mereka ketahui. Dibutuhkan 10.000 poin kehati-hatian, tetapi ini hanya untuk orang biasa yang merupakan keluarga Wu. Untuk pria Mai, selama dia bukan orang dengan level yang sama, dia memiliki kepercayaan penuh untuk memenangkan keluarga Liu. Oleh karena itu, dia meremehkan reaksi keluarga Liu. Dengan suara pintu dibuka kerak terdengar, gerbang Liu's Mansion perlahan terbuka, dan ratusan siluet mengalir keluar dari pintu, semuanya memegang senjata, dengan tatapan tajam seperti harimau mengawasi mangsanya melihat ke arah keluarga Wu. Liu Huabai melirik jauh pada orang-orang keluarga Wu kali ini. Menambahkan, ia khawatir ada lebih banyak orang daripada keluarga Liu-nya. Ini membuat hati Liu Huabai sedikit tenggelam. Orang-orang elit ditambah dengan 2 pembangkit listrik yang membuat mereka cemburu. Tanpa bantuan Xiao Yan, ia khawatir akan sulit bagi keluarga Liu untuk bertahan hari ini, dan apakah Xiao Yan akan membuat tembakan masih belum diketahui. Akhirnya ia hanya bisa menghela nafas. Status Liu Huabai baru saja akan melangkah keluar, tetapi dia tiba-tiba menangkap lengan di bahu kirinya, dan berbalik, tetapi Penatua Agung yang datang untuk bertarung dengan cedera. Melihat wajahnya yang pucat, khawatir dia tidak bisa bertarung. Sekarang, hanya mencoba membujuknya kembali, Penatua Agung tiba-tiba berkata. Kepala keluarga tidak harus. Orang tua ini adalah keluarga Liu pula. Bahkan jika aku terluka haruslah berjuang untuk klan. Setelah kejadian hari ini, lelaki tua ini juga mengerti bahwa senior berkata baik, ya yang tua pria itu terlalu kuat. Klan, bagaimana Anda bisa bangga? Keluarga si kuno itu didasarkan pada kerendahan hati sebagai kelanjutan dari klan. Saya memiliki klan perbatasan kecil di keluarga Liu. Jika keluarga Liu saya dapat bertahan, maka orang tua ini tidak akan lagi peduli dengan klan, semuanya, hanya kepala keluarga saja. Kehebatan kata-kata Penatua Agung sedemikian rupa sehingga Liu Huabai tidak tahan untuk membantah, dan kemudian selain itu, Penatua Agung sekarang terluka parah, jadi Liu Huabai mengangguk setuju, dan mereka berdua melihat ke arah kepala keluarga Wu Bo dan lelaki tua Mei itu. Segera setelah Penatua Agung dan 4 tetua saling menatap, langkah itu tiba-tiba menyusut, mulutnya melebar, dan ekspresi terkejut muncul dari wajahnya, setelah waktu yang lama dia mengucapkan beberapa patah kata. Kamu tidak mati. Senyum kejam muncul di wajah lelaki tua itu, dan dia membuka mulutnya dan berkata kepada Penatua Agung keluarga Liu. Bagaimana? Melihat orang tua ini, apakah Anda sangat bersemangat? Ya, orang tua ini tidak mati, tidak hanya tidak mati, orang tua itu sekarang telah mencapai kekuatan Douzun. Bagaimana dengan itu, Anda senang untuk mendengar kabar baik ini ayo. Hahaha. Penatua Agung keluarga Liu dan pendengaran keluarga Liu keduanya terkejut di dalam hati mereka, mata mereka menciut tajam, dan mereka menatap orang tua Linen dan Douzun dengan kaget. Mereka tidak muncul di Azure Sun City untuk waktu yang lama. 100 tahun. Keberadaan tingkat super, begitu Douzun keluar, apa dibandingkan keluarga Liu-nya? Apakah kamu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Douzun? Lalu bagaimana mungkin kamu masih berada di Azure Sun City ini? Bukankah seharusnya itu diambil oleh orang-orang di atas? Penatua Agung mendengar ini pertama kali dikejutkan oleh tubuhnya, dan kemudian dengan luar biasa meraung heran ke arah Mei lelaki tua itu bertanya. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 26. Orang tua Linen mendengar ini, bagaimanapun, mengeluarkan dengusan dingin, dan berkata kepada Penatua Agung dari keluarga Liu.
Orang tua tahu aturan, dan ketika dia memiliki kekuatan, dia akan pergi cepat atau lambat, tetapi orang tua baru saja menerobos itu saja. Mungkinkah orang tua tidak boleh beristirahat di rumah selama 1 malam sebelum pergi besok? Hehe. Liu Xincheng itu kamu, selama bertahun-tahun, apakah kekuatanmu sedikit meningkat? Ini benar-benar mengejutkanku, hahaha. Bagaimana dengan jenius aslinya? Bagaimana dengan Peerless Heavens Chosen yang asli? Sekarang terlihat seperti ini, hahaha. Kata-kata Pak Tua Maimen cukup ironis, yang membuat seluruh tetua keluarga Liu gemetar karena marah. Jika dia tidak terluka parah saat ini, dia seharusnya bergegas untuk bertarung dengan Pak Tua Maimen. Pada saat ini, Liu Huabai sepertinya memikirkan sesuatu. Sebelum itu, dia hanya melihat bahwa lelaki tua Linen Mei itu agak akrab. Ketika memikirkannya lain kali, wajahnya, yang sudah kembali sedikit kemerah-merahan, menjadi pucat lagi. Tidak lama kemudian dia berkata dengan suara gemetar. Kamu adalah penatua Wu Kui yang hebat dari keluarga Wu. Semua orang di keluarga Liu mendengar wajah ini. Ada nada takjub dalam perubahan drastis. Wu Kui, ini adalah nama yang menakutkan di hati semua orang di keluarga Liu. Ketika Wu Kui masih muda, dia tidak terlalu kuat, bahkan lebih dari beberapa orang asing. Kami sedikit lebih lemah, tetapi Wu Kui memiliki ketekunan yang besar. Meskipun kekuatannya lebih lemah dari yang lain, kekuatannya masih bisa dianggap enggan di bawah konsentrasi kultivasi, tetapi setelah kekuatannya mencapai Dowling, dia tiba-tiba menghilang karena suatu alasan. Saat itu, tidak ada yang memperhatikan. Menurut pendapat mereka, seorang Dowling muda pasti telah meninggal di suatu tempat, tetapi hanya beberapa bulan setelah kepergiannya, keluarga Liu tiba-tiba menemukan bahwa klan mereka berkurang. Dia mati secara aneh tanpa alasan, dan orang mati menjadi lebih kuat dan lebih kuat, beberapa bahkan mencapai ranah Dowang. Tidak sampai ada seseorang yang keluarga Liu mengetahui bahwa Wu Kui membunuh, dan kebenaran menjadi jelas. Ternyata Wu Kui menyerang dan membunuh keluarga Liu selama periode penghilangan. Mereka yang mati pembangkit tenaga listrik keluarga Liu langsung dibunuh olehnya, dan kekuatannya sendiri benar-benar mencapai kekuatan bintang 1 Dowang dari bintang 3 Dowling sebelum menghilang, dan dia tidak tahu di mana harus mempelajari metode pembunuhan. Bahkan ketika ia bertemu pembangkit tenaga listrik Do Huang, ia masih bisa pergi dengan tenang, yang menyebabkan keluarga Liu panik. Do Huang 3 bintang tidak menakutkan, tetapi menakutkan juga teknologi pembunuhannya, bahkan pembangkit tenaga listrik Do Huang. Itu sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya, bahkan Penatua Agung saat ini, keluarga Liu dibunuh olehnya. Meskipun hasil akhirnya berakhir dengan kegagalan, bakat kultivasi keluarga besar Elder Liu juga diakui oleh Elder Agung yang semakin terkenal dihancurkan dan menjadi pemborosan keluarga Liu. Itu pernah menjadi bahan tertawaan terbesar keluarga Liu dalam 100 tahun, dan ini juga menyebabkan keluarga Liu menjadi marah. Pembangkit tenaga listrik keluarga Liu yang sebenarnya dikirim untuk mengejar Wu Kui, dan sambil mencari masalah keluarga Wu, berharap untuk pulih sedikit, tetapi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Meskipun keluarga Liu juga memberitahu Penatua Agung pada saat itu bahwa Wu Kui telah jatuh yang mematikan, tetapi tidak ada yang tahu, itu hanya hal ala kadarnya saja. Dan ini juga menyebabkan keluarga Liu menjadi marah. Pembangkit tenaga listrik keluarga Liu yang sebenarnya dikirim untuk mengejar Wu Kui, dan sambil mencari masalah keluarga Wu, berharap untuk pulih sedikit, tetapi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Meskipun keluarga Liu juga memberitahu Penatua Agung pada saat itu bahwa Wu Kui telah jatuh dalam kematian, tetapi tidak ada yang tahu, itu hanya hal ala kadarnya saja. Dan ini juga menyebabkan keluarga Liu menjadi marah. Pembangkit tenaga listrik keluarga Liu yang sebenarnya dikirim untuk mengejar Wu Kui, dan sambil mencari masalah keluarga Wu, berharap untuk pulih sedikit, tetapi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Meskipun keluarga Liu juga memberitahu Penatua Agung pada saat itu bahwa Wu Kui telah jatuh yang mematikan, tetapi tidak ada yang tahu, itu hanya hal ala kadarnya saja. Benar saja, Wu Kui tidak mati, tidak hanya dia mati, tetapi kekuatannya membawanya ke tingkat yang lebih baik daripada Penatua Agung dari keluarga Liu. Liu Huabai melihat kesepian di mata semua orang di klan. Dengan garang berteriak dengan keras. Untuk keluarga Liu saya, berikan persembahan. Bunuh dan potong keluarga Wu ini. Kata-katanya tidak jatuh, tetapi mereka memimpin dan bergegas maju. Semua orang melihat postur putus asa pemimpin klan, dan kemudian memikirkan Xiao Yan, yang masih berada di rumah Liu, dan niat bertarung yang gila meledak ke dalam hatinya, dengan gelombang tajam di tangannya. Douqi bergegas, dan langsung melihat ke arah keluarga Wu. Mereka menebas, sementara Liu Huabai dan Penatua Agung dan yang lainnya bergegas menuju kepala keluarga Wu Bai dan Maimen. Serangan mendadak ini membunuh orang-orang keluarga Wu untuk pertama kalinya dan gagal mengalahkan tentara. Namun, meskipun niat bertarung keluarga Liu telah meledak, mereka semua memiliki postur elang yang putus asa, tetapi keluarga Wu menang di banyak orang, tidak butuh waktu lama bagi keluarga Liu untuk kewalahan oleh keluarga Wu. Taktik lautan manusia. Tampaknya tidak akan lama sebelum keluarga Liu akan dimusnahkan oleh tentara, tetapi mengejutkan bahwa masih ada satu tempat di lapangan yaitu orang-orang dari keluarga Liu berdiri, tidak peduli bagaimana keluarga Wu menyerbu mereka masih dikembalikan secara paksa oleh orang-orang dari keluarga Liu. Xiao Yan melihat bahwa itu adalah orang-orang yang dibawa oleh Liu Xiang. Menurut penglihatan Xiao Yan, itu juga sangat putus asa, sehingga keluarga Wu kewalahan setelah melihatnya.
Xiao Yan di kediaman Liu merasakan pertempuran di luar kediaman Liu, dan Wu Kui, yang bergegas menuju Liu Xiang, mencibir, tetapi berkeliaran di halaman rumah Liu, menonton beberapa ikan di kolam yang memperebutkan makanan ikan. Xiao Yan mengambil sebuah batu di tangan, dan bergerak menuju salah satu ikan terbesar yang menghancurkannya di kepala. Batu itu tidak jatuh, dan ikan itu dengan cepat bergerak ke arah menghindari pada saat yang sama. Pada saat yang sama, lelaki tua Wu Kui di luar kediaman keluarga Liu juga sedikit mandek, pupilnya tiba-tiba mengencang, dan seluruh tubuhnya langsung basah kuyup oleh semburan keringat dingin. Perasaan sedingin es melonjak keluar dari kedalaman jiwanya, dan statusnya juga tiba-tiba surut kembali setelah beberapa saat sebelum dia berhenti, membungkuk ke depan, dan mengepalkan satu tangan di tangan yang lain. Dia menggigil dan berkata, "Saya tidak tahu ahli senior mana yang membuat lelucon seperti itu dengan junior. Senior Wang dapat berdiri dan menunggu junior menyelesaikan masalah sebelum bersalah kepada senior. Junior berterima kasih kepada senior terlebih dahulu." Wu Kui tampak sangat berhati-hati ketika berbicara, seolah-olah dia takut membuat marah senior misterius di mulutnya, dan semua orang melihat perilaku aneh Wu Kui sejenak, dan kemudian semua orang di keluarga Liu bersemangat. Memutar kepalanya dan melihat kediaman Liu, siluet Xiao Yan tidak muncul di depan orang banyak, tetapi kata-katanya melayang keluar dari kediaman Liu, seolah itu hanya mendengarkan kata-kata seperti lelucon terhadap Xiao Yan, tapi itu mewakili wajah seluruh keluarga Wu. Karena mereka semua datang untuk membunuhku, maka aku tidak akan sopan lagi. Aku sedang dalam suasana hati yang baik baru-baru ini dan tidak ingin melakukan apapun, tetapi kamu tidak membiarkanku bersantai sedikitpun. Dalam hal ini, jangan salahkan aku. Xiao Yan berkata, statusnya sedikit berubah, dan dia sudah muncul di gerbang Liu Mansion. Dia menatap Wu Kui tanpa gelombang sedikitpun di matanya, dan tanda ilahi memberi Wu Kui tubuh yang gemetar dan dengan cepat mendarat dari udara. Kemudian, buru-buru berlari ke arah Xiao Yan. Junior Wu Kui memberi salam. Aku pernah melihat senior. Apa yang terjadi hari ini adalah ketidaktahuan para junior, mengganggu istirahat senior. Senior Wang juga harap memaafkannya, dan junior akan segera mundur. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan berteriak dengan marah kepada keluarga Wu. Bawa aku pulang. Sekelompok idiot tidak kenal luasnya langit dan bumi, berani mengganggu pembersihan senior, tidak ingin hidup lagi. Pergi. Beri aku wajah cepat kembali ke klan, semua dalam sebulan orang tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah dari klan, jika tidak semua tanpa pandang bulu mengeksekusi tanpa belas kasihan. Pergi, pergi, pergi untuk Laosu, pergi. Setelah berteriak, Wu Kui berbalik dan melihat ke arah Xiao Yan, tetapi melihat mata jernih Xiao Yan masih tanpa gelombang, menatapnya dengan wajah dingin, kulit Wu Kui berubah, dan hanya ingin berbalik dan terus memarahi orang-orangnya di depan Xiao Yan. Namun terdengar suara acuh tak acuh dari belakang. Oke, Anda tidak perlu menunjukkannya kepada saya, semua orang di keluarga Wu Anda yang datang hari ini tidak diragukan lagi sudah mati. Terlebih lagi bagaimana Anda masih berpikir Anda bisa membunuh saya, keberanianmu tidak kecil jadi, karena semuanya ada di sini, tetaplah. Kata-kata Xiao Yan sangat hambar, tapi wajah Wu Kui langsung berubah. Statusnya pindah, dan dia terbang menuju langit. Dia ingin melarikan diri dari surga dan bumi ini. Xiao Yan, pembangkit tenaga setengah pekerja yang bermartabat, bagaimana mungkin Dou Zun kecil melarikan diri dari bawah kelopak matanya, telapak tangannya perlahan terangkat, dan dia menepuknya dengan lembut, lalu tubuh Wu Kui yang dengan cepat dibanting membenturkan, dan dia menghadap ke tanah seperti pukulan berat. Itu jatuh, dan akhirnya terbanting ke tanah, menimbulkan semburan asap dan debu, dan ketika asap dan debu dibersihkan, semua orang melihat Wu Kui berlumuran darah, napas tersengal-sengal tergeletak di tanah, darah mengalir dari tubuhnya. Memancar dari lukanya, sebagian besar tanah ternoda oleh darahnya. Semua orang menatap tubuh Wu Kui, bahkan wajah keluarga Wu yang bertarung semuanya berhenti sejenak, dan kemudian mereka melarikan diri dengan panik, bahkan eksekutif puncak keluarga Wu semua lari. Xiao Yan memandang acuh tak acuh pada semua orang keluarga Wu, telapak tangan terangkat lagi, dan kemudian mengepal, dan melihat bahwa orang-orang keluarga Wu itu bahkan tidak berteriak, itu berubah menjadi kabut darah dalam sekejap, perlahan melayang di udara, memancarkan bau qi yang kental dan berbau darah yang membuat orang mual. Semua orang dari keluarga Liu saling memandang dengan mata kosong, sedemikian rupa, dalam temperamen seperti itu, sedemikian kejam, senior, sungguh, bukan orang biasa, jika keluarga Liu dapat membuat berteman dengan dia, di masa depan, bahkan jika mereka ingin menyatukan barat daya ini perbatasan mungkin tidak sulit. Banyak kerumunan memikirkan itu saat memperhatikan Xiao Yan. Beberapa orang bahkan berlutut dan menunggu Xiao Yan, senior, untuk melihat siapa di antara mereka yang menjadi murid. Namun, Xiao Yan melirik Liu Xiang, menoleh ke arah Liu Xiang, mengetuk mengangguk, dan memberi isyarat kepada Liu Xiang untuk datang. Xiao Yan melirik Liu Xiang, yang berdiri di depannya dan berlumuran darah. Mengatakan, apakah kamu alkemis? Liu Xiang mendengar ini, matanya sedikit cerah, menjawab ke arah Xiao Yan. Kembali ke senior, junior hanyalah seorang alkemis, tapi sayangnya junior tidak memiliki pengalaman dan tidak ada yang mengajarkannya, jadi alkemis selalu berada di level alkemis tingkat 4, jadi senior harap tidak menertawakan. Xiao Yan sedikit mengangguk, melihat ke arah mata Liu Xiang dengan sedikit pujian, tangan kanan melihat ke dalam kekosongan, dan kemudian sebuah gulungan muncul di tangannya. Xiao Yan melemparkannya ke Liu Xiang, dan kemudian melanjutkan. Ini adalah pengalaman seumur hidup Master Tier 8 Alchemy. Jika Anda punya waktu untuk belajar, ini akan membantu pertumbuhan dan kemajuan masa depan Anda di sepanjang jalan alkemis. Begitu pernyataan ini dibuat, seluruh keluarga Liu terkejut.
Liu Xiang bahkan hampir pingsan. Master Tier 8 Alchemy, tetapi itu dalam kekuatan Alchemist Peak. Itu begitu santai dilemparkan ke orang lain. Jika ini untuk memberitahu alkemis tingkat rendah, khawatir orang akan segera berlari untuk melakukan segalanya untuk bertukar dengan Xiao Yan. Liu Xiang juga tertegun untuk waktu yang lama, lalu hanya menelan tenggorokannya dan menatap gulir di tangannya dengan kegembiraan. Lutut ditekuk, bergerak ke arah Xiao Yan berlutut, dan pada saat yang sama mengucapkan kalimat di mulutnya. Terima kasih banyak atas kemurahan rejeki dari senior, junior berterima kasih. Guru tolong terima sembah murid. Berbicara, dia ingin membungkuk ke tanah, tetapi Xiao Yan melambaikan jubah lengan bajunya, mengangkat tubuh Liu Xiang yang akan berlutut di tanah, dan berkata, "Aku memberimu pengalaman alkimia tingkat 8 master ini untuk membantumu berlatih, bukan untuk berterima kasih karena telah memujaku, tetapi untuk melihat bahwa kamu memiliki karakter yang baik, basis kultivasi yang kuat, dan keberanian. Tapi aku tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi guru. Sejujurnya, saya seusia Anda, saya jauh lebih baik dari Anda. Jika Anda benar-benar ingin memuja saya sebagai guru, Anda masih harus mencapai alkimia. To the point, setidaknya, alkemis sejauh gulungan ini layak untuk magang Anda." Ketika Xiao Yan mengatakan ini, bahkan wajah alkemis tingkat 4 Liu Xiang berkedut keras. Master Tier 8 Alchemy hanya cocok sebagai magang. Lalu betapa kuatnya tuannya, itu tidak terbayangkan. Liu Xiang mendengar persyaratan murid ini tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya bergidik tiba-tiba. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berhenti berbicara. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 27. Azure Sun City, Aula Besar Rumah Liu. Pada saat ini, hanya ada beberapa orang di aula besar, dan Liu Xianghe juga ada di antara mereka. Pada saat ini, jumlah orang yang duduk di aula besar benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Posisi kursi utama diubah dari 1 kursi menjadi 2 kursi. Liu Huabai dan Xiao Yan duduk di kursi yang sama, sementara Tetua Agung Liu Xincheng dan yang lainnya duduk di kursi di sebelah aula besar. Meskipun tempat duduknya agak jauh, beberapa tetua saat ini masih bisa melihat. Senyumnya penuh kegembiraan, dan di belakang Penatua Agung, Liu Xiang berdiri. Pada saat ini, Liu Xiang menatap Xiao Yan dengan tatapan kagum, dan matanya penuh rasa terima kasih. Liu Huabai pertama kali memandang Xiao Yan sambil tersenyum, lalu berdiri di depan orang banyak, melangkah maju, menghadap Xiao Yan. "Terima kasih banyak senior Daen, junior dan yang lainnya, hidup ini harus bersumpah untuk mengikuti Yang Agung, dan Yang Agung adalah pemimpinnya, dan saya harap Yang Agung bisa setuju." Xiao Yan mengerutkan kening, Liu Huabai ini, emosinya tidak hanya untuk berterima kasih pada diri sendiri, tetapi juga untuk mengikuti saya, sempoa ini benar-benar tidak buruk. Dalam hati Xiao Yan sedikit tersenyum, ekspresi yang berbeda berdiri dan bertanya pada Liu Huabai. "Saya ingin melihat paviliun koleksi buku Anda, tidak apa-apa." Xiao Yan ingin pergi ke paviliun koleksi buku Liu terutama karena Xiao Yan ingin memeriksa nama-nama bahan obat yang bahkan tidak dia ketahui tentang dirinya sendiri, jadi dia mengajukan pertanyaan ini. Namun, Liu Huabai mendengar ini dengan sangat berbeda. Dari sudut pandang Liu Huabai, Xiao Yan menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan niatnya, yang membuat Liu Huabai bersemangat, kepala keluarga lama. "Saya harus tahu bahwa jika ada satu pembangkit tenaga listrik super kuat di belakang keluarga Liu untuk melakukan dukungan, maka bahkan pembangkit tenaga listrik lama di wilayah barat selatan ingin pindah sendiri. Saya khawatir mereka harus menimbangnya." Jadi setelah dia mendengar Xiao Yan interogasi, dia menjawab tanpa ragu sedikit pun, dan memimpin di depan Xiao Yan. Xiao Yan melakukan perannya tidak sebagai tamu kali ini, tetapi biarkan Liu Huabai memimpin di depan, tetapi juga memberi Liu Huabai wajah kecil sebagai kepala keluarga ini. Itu membuat hatinya bahagia, sepanjang jalan dia tertawa, tampaknya sangat memuaskan, tetapi dia cukup pintar, mengetahui bahwa di belakang masih memiliki Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik super, jadi dia tidak berani mengabaikan Xiao Yan. Apa yang harus dia lakukan? Itu tidak berani tampak terlalu jelas, biarlah Xiao Yan sedikit mengangguk, suasana hati tidak disembunyikan, pikiran tidak diketahui, kota seperti itu, temperamen seperti itu, bisa menjadi kepala keluarga, bisa menjadi pesta raksasa, memimpin klan untuk mencapai dominasi pembangkit tenaga listrik. Dengan cara ini, hanya bisa dibantu oleh Xiao Yan. Keduanya terdiam sepanjang jalan, wajah Xiao Yan acuh tak acuh dan tenang, dan ada sedikit harapan di matanya, sementara Liu Huabai takut untuk mengatakan sepanjang jalan. Sampai saat ini, keduanya akhirnya setelah berjalan melalui jalan yang membosankan dan panjang di taman, mereka tiba ke paviliun koleksi buku keluarga Liu. Paviliun koleksi buku tidak berbeda dengan paviliun koleksi buku klan lainnya. Keempat sisinya adalah hutan bambu, yang mengelilingi paviliun koleksi buku yang tampak kuno dan kuno di depan Xiao Yan. Dalam kegelapan, ada beberapa orang yang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di Azure Sun City secara diam-diam menjaga. Ada lapisan larangan yang tampaknya kuat di sekitar paviliun koleksi buku, yang mengelilingi paviliun koleksi buku ini. Melalui angin, dan juga karena batasan inilah Xiao Yan tidak dapat benar-benar melihat fondasi keluarga Liu. Klan adalah apa adanya, tetapi Xiao Yan tidak melihatnya sama sekali. Lagi pula, bagaimana mengatakan ini tidak peduli seberapa besar Anda ingin menyelamatkan tempat orang. Xiao Yan berhenti di depan paviliun ini. Dua pria tua berpakaian hitam telah muncul untuk mencabut larangan itu, dan kepala keluarga Liu Huabai sedikit tidak puas dengan perilaku para penjaga tua ini. Ke samping ke arah yang tidak bisa dilihat Xiao Yan,
mereka menatap orang-orang tua itu dengan ganas, dan orang-orang tua itu juga menyempitkan leher mereka, mengalihkan pandangan mereka, dan berhenti melihat mereka. Sampai titik ini pada saat itu, Liu Huabai, kepala keluarga Liu, telah benar-benar memperoleh hak dan keagungannya sebagai kepala keluarga. Liu Huabai menoleh dan melihat ke arah Xiao Yan. Ekspresi yang masih marah sesaat sebelumnya menjadi cerah di musim semi. Para penjaga tua yang memandangnya mengalihkan pandangan mereka dan diam-diam mengutuk, tetapi tidak ada jalan di dalam hatinya. Siapa yang memanggil kepala keluarga yang sebenarnya nominal? Bahkan Penatua Agung, yang menentangnya di masa lalu, bias terhadap Liu Huabai, dan sekarang dia berada di jembatan pembangkit tenaga listrik di sebelahnya. Bagaimana bisa, tapi dengan sedikit desahan itu saja hidup ini begitu terbalik ah. Larangan dibuka, dan Xiao Yan benar-benar melihat wajah sebenarnya dari paviliun koleksi buku. Ini adalah paviliun dengan lebih dari 10 sang. Ini memiliki bentuk yang sederhana dan tidak terlihat, tetapi Xiao Yan menatap 3 karakter kaca cahaya emas yang tergantung di atas paviliun. 3 karakter besar yang terlihat seperti kait perak dicat besi flamboyan tetapi terlihat normal, paviliun koleksi buku. Xiao Yan menatap tajam ke 3 karakter besar dari paviliun koleksi buku, dengan ekspresi kecurigaan yang kuat di matanya. Dia selalu merasa ada sesuatu dalam 3 karakter besar paviliun koleksi buku yang membuatnya bersemangat. Tampaknya keluarga Liu Kota Azure Sun di masa lalu tidak biasa. Xiao Yan hendak melangkah ke pintu paviliun koleksi buku dan menutupnya lagi. Hampir seketika, Liu Huabai dan Xiao Yan bertabrakan. Alis putih Liu Huabai memandang Xiao Yan dengan kepala berkerut, matanya penuh keraguan, apa yang orang dewasa itu rencanakan. Xiao Yan mundur beberapa langkah hingga dia bisa melihat posisi plakat itu tanpa harus melihat ke atas. Dia melihat plakat dengan kebingungan di matanya, lalu menoleh dan melihat ke arah Liu Hua, yang mengikutinya mundur beberapa langkah sambil bertanya. Kepala keluarga Liu, sudah berapa lama plakat untuk paviliun koleksi buku ini digantung di sini? Liu Huabai mendengar ekspresi ini sedikit berhenti, perasaan orang ini kembali hanya untuk bertanya berapa lama plakat tua ini telah digantung. Namun, siapa yang disebut senior? Meskipun ada sedikit gumaman di hatinya, mulut Liu Huabai masih jujur menghadap Xiao Yan menjawab. Plakat ini sudah lama digantung di paviliun koleksi buku ini. Sepertinya sudah ada 700-800 tahun yang lalu, tapi bukannya digantung di sini, itu berdiri di pinggir jalan di sini. Kenapa? Maaf junior selebihnya tidak tahu. Liu Huabai berkata dan menunjuk ke sebuah monumen hitam dengan paviliun koleksi buku terukir di sampingnya. Xiao Yan mendengar ini mengangkat alis sedikit. Setelah penyelidikan Xiao Yan, plakat ini menemukan sesuatu yang jelas ada rahasia. Leluhur keluarga Liu harus ditinggalkan untuk pendamping keturunan keluarga Liu. Sayangnya, ketidaktahuan keturunan keluarga Liu dan tidak adanya penjelasan senior membuat keturunan keluarga Liu benar-benar bodoh, dan mereka hanya menggantungnya sebagai plakat pintu biasa. Jika tidak ditemukan oleh Xiao Yan saat ini, khawatir harta yang begitu besar hanya akan tercakup di sini. Ada harta karun di udara, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Tidak heran jika keluarga Liu pada akhirnya akan kalah dari keluarga Wu. Xiao Yan mendengarkan mulut Liu Huabai, tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas, melihat ke arah Liu Huabai, menghela nafas dengan sentuhan kasihan di matanya. Ah gelombang tidak heran keluarga Liu Anda akhirnya akan kesepian sejauh ini, sungguh menyedihkan ah. Liu Huabai mendengar ini dan para tetua penjaga itu saling memandang, semuanya mengerutkan kening, dan mereka melihat jejak ekspresi ragu dari mata orang lain, dan kemudian semua orang melihat ke samping dengan ekspresi ragu. Xiao Yan melihat ini juga tak berdaya menggerakkan bibirnya, menatap mata penasaran semua orang, melanjutkan berkata. Jika saya tidak salah, kata-kata di plakat ini harus ditulis oleh leluhur Anda dari keluarga Liu untuk mengkonsolidasikan esensi dari basis kultivasi seumur hidup mereka. Terserah kepada keturunan Anda dari keluarga Liu untuk memahami dan meningkatkan basis kultivasi menjadi mengerti langit dan bumi. Sangat disayangkan bahwa keturunan keluarga Liu Anda tidak menyadari kegunaannya dan menyebabkan harta mereka yang berat ditutupi debu. Mereka hanya dapat digunakan sebagai plakat pintu biasa di paviliun-paviliun koleksi ini, berbicara tentang yang ini. Ini benar-benar kesalahan generasi Liu Anda. Kehilangan besar bagi keluarga ah. Xiao Yan sedikit menghela nafas, menggelengkan kepalanya, menatap Liu Huabai dan orang tua penjaga itu dengan tatapan sedih, dan berhenti berbicara. Liu Huabai dan yang lainnya mendengar kulit ini langsung menjadi indah, saling memandang, dan melihat ke arah plakat yang tergantung di atas, melihat ke arah 3 kata flamboyan di plakat itu. Paviliun koleksi buku. Paviliun koleksi buku dan sampai sekarang adalah tempat terpenting bagi klan. Dengan penjaga kekuatan klan yang tak terhitung jumlahnya, mereka juga dapat memblokir banyak peluang saat menjaga. Mungkin, bertahun-tahun yang lalu mereka memiliki kesempatan untuk mengetahui rahasia plakat ini. Tapi sayangnya, mereka tidak tahu hadiah dari nenek moyang ini sampai hari ini. Ketika status Liu Huabai pindah, dia muncul seketika sebelum kebocoran sisi yang mendominasi tampak seperti plakat pintu yang hidup. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkannya dari paviliun-paviliun koleksi buku, lalu jatuh ke tanah, dengan telapak tangannya. Pukul monumen dengan 3 karakter besar paviliun koleksi buku, ubah serangan monumen menjadi bubuk kapur, dan tembak keluar plakat pintu yang memancarkan cahaya keemasan, memasukkan monumen asli. Di antara pekarangan, tepat sebelum plakat, pada saat ini Liu Huabai akhirnya mengetahuinya. Tanah asli sebelum plakat terbuat dari sepotong batu biru keras, yang dapat ditemukan jika debu di sekitarnya tersebar. Ternyata itu adalah kasur Blue Stone untuk meditasi. Liu Huabai sedikit menghela nafas. Dia menatap Xiao Yan dan melihat Xiao Yan mengangguk.
Kemudian dia duduk di pantat futon Blue Stone dan meletakkan telapak tangannya di atas plakat. Pikiran berkultivasi. Bang! Tidak lama setelah Liu Huabai membenamkan dirinya dalam semua latihan spiritualnya, gelombang Douqi yang tiba-tiba dan luar biasa pecah padanya, dan pada saat ini menerobos dengan kekuatan plakat ini. Dan lebih dari itu, kekuatannya benar-benar menerobos dari Douzong bintang 8 ke ranah fase awal Douzun, dan Xiao Yan juga mengedipkan matanya sedikit, tetapi tidak sama bergerak sekali, tetapi menunggu dengan tenang. Dan Douqi yang melihat yang tertua berjalan perlahan di dalam tubuh juga berhenti, mata berangsur-angsur memudar, dan mereka terus menonton Liu Huabai, yang mencoba berlatih dengan plakat. Waktu perlahan berlalu, dan setelah 1/4 jam, Liu Huabai, yang sedang berlatih, akhirnya mengundurkan diri dari keadaan kultivasi, ekspresi menatap plakat dengan gembira, dan kemudian melihat ke arah Xiao Yan, wajahnya penuh rasa terima kasih, dan kemudian sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu, dengan cepat datang ke Xiao Yan, dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Terima kasih banyak Xiao Yan senior membantu keluarga Liu saya kembali ke hadiah leluhur. Junior Liu Huabai berterima kasih kepada senior atas nama seluruh keluarga. Semoga senior bisa menjanjikan junior, jika plakat ini bermanfaat untuk senior, mohon senior harus menerimanya. Ini sebagai rasa terima kasih junior pula. Xiao Yan mendengar ini sejenak, bahkan para tetua penjaga keluarga Liu itu juga sedikit berubah ekspresinya. Xiao Yan dapat memahami untuk apa tindakan Liu Huabai, tetapi beberapa tetua rumah penjaga keluarga Liu tidak dapat memahaminya. Jika keluarga Liu memonopoli plakat yang ditinggalkan oleh leluhur, pasti tidak akan menjadi masalah bagi keluarga Liu untuk mendominasi Azure Sun City di masa depan. Tetapi jika warisan beberapa leluhur diberikan kepada orang luar, apakah keluarga Liu akan banyak melambat dalam 100 tahun ke depan? Ini tidak dapat diterima oleh beberapa tetua pembela, dan ketika mereka ingin membalas, mereka tiba-tiba mendengar suara tua. Penguasa suara itu adalah Penatua Agung Liu Xincheng, hanya mendengarkan Penatua Agung dengan keras berkata. Orang tua ini mewakili semua tetua keluarga Liu yang mendukung keputusan kepala keluarga. Dengan mengatakan itu, semua orang diam. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 28. Beberapa tetua wali mendengar ini wajah semua tatap muka melihat ke arah hutan bambu. Dari sana, perlahan-lahan berjalan keluar dari seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih. Ini adalah Penatua Agung keluarga Liu Liu Xincheng saat ini dengan tatapan tegas. Menuju beberapa tetua penjaga, dengan suara mendengus dingin di hidung dan hidung mereka, dan kemudian tidak lagi memperhatikan, menoleh dan melihat ke arah Xiao Yan yang berdiri di samping, berkata sambil tersenyum. Junior klan mohon menghadap, saya tidak tahu senior, dan saya berharap Yang Agung dapat memaafkan mereka. Junior merasa bersyukur. Xiao Yan mendengar ini dengan acuh tak acuh tersenyum, tetapi Liu Huabai, yang melihat ke arah, berkata. Jika saya bahkan tidak memiliki berat ini, bukankah saya harus membayar basis kultivasi yang telah saya peroleh selama bertahun-tahun kultivasi? Belum lagi ini adalah sifat manusia, dan klan manapun yang menemukan leluhur seperti itu. Harta karun di klan pasti akan saling berpelukan untuk menghindari diambil oleh beberapa generasi yang tidak bermoral dan menyebabkan bencana bagi dunia, jadi saya bisa memahaminya. Adapun kebaikan keluarga Liu, saya menerimanya. Karena itu, Xiao Yan juga tidak terkendali, dan berjalan menuju plakat. Duduk di depan plakat, telapak tangannya dengan lembut bertumpu pada plakat. Kekuatan spiritual bergegas menuju paviliun koleksi buku 3 karakter di atas plakat. Begitu mereka bersentuhan, kekuatan hisap yang keras dan luar biasa muncul darinya. Seketika, kekuatan spiritual Xiao Yan muncul di dunia lain, di mana gunung-gunung berdiri tegak, dan sekilas, ada puncak dan hutan yang tak terhitung jumlahnya, gunung dan pohon yang rimbun, pemandangan kemakmuran, ular, burung, dan binatang buas. Memiliki segalanya. Tiba-tiba, Xiao Yan mendengar suara pria parubaya yang lembut. Meskipun suara ini tidak keras, itu adalah keseluruhan yang tegas. Gambaran surga dan bumi sedikit bergetar, seolah-olah ada jam siang yang panjang mengetuk langit dan bumi. Bukankah kamu dari keluarga Liuku? Xiao Yan mendengar suara dan dia mengangguk. Jawabannya adalah Xiao Yan saat ini tidak berani mengabaikannya. Dari suara sebelumnya, ia khawatir kekuatan pria parubaya ini setidaknya setingkat Kaisar Bintang 7, jadi beraninya dia mengabaikan kekuatannya, jadi Xiao Yan tampak sangat patuh. Suara pria parubaya itu keluar lagi, tidak terlalu jelas, ruang di depan Xiao Yan sedikit terdistorsi, selendang dengan rambut hitam, dan wajah tampan mengenakan hua biru. Pedang panjang bertato di dada dan menusuk matahari muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit, berpikir bahwa orang ini awalnya milik sekte, tapi untuk beberapa alasan. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk hidup dalam pengasingan dengan klan. Pria parubaya itu juga sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Xiao Yan. Sedikit mengangguk, melihat ke arah Xiao Yan. Saya meninggalkan generasi muda untuk setuju dengan Anda untuk menggunakan plakat Jin Ming ini. Xiao Yan tidak menyangkal bahwa anggukan ringan seperti yang seharusnya, pria parubaya itu juga anggukan ringan, dan sekali lagi membuka mulut dan berkata. Karena itu, haruskah kamu memberitahu mereka rahasia pada plakat emas itu? Wajah Xiao Yan sedikit berubah, tapi tetap harus mengangguk. Jadi jika pembangkit tenaga listrik benar-benar ingin membunuhnya, itu seharusnya dilakukan. Mengapa tidak banyak bicara omong kosong? Pria parubaya itu mengangguk lagi, lalu dia menghela nafas dan mengubah matanya. Agak menipu, memandang ke arah cakrawala di kejauhan, seolah-olah melihat masa lalu klan yang mulia, tetapi sayangnya, itu telah menjadi jauh dan bukan lagi milik mereka.
Kemuliaan masa lalu telah menjadi sejarah, sekarang hanya ada satu keluarga Liu yang kesepian, keluarga Liu yang hanya dapat bangkit kembali oleh kekuatan eksternal. Sesaat kemudian, mata pria parubaya itu akhirnya menjadi tegas kembali, dan matanya tampak menjadi penuh harapan lagi. Melihat ke arah Xiao Yan, dan Xiao Yan juga terkejut dengan pandangan ini, menelan ludah, meninggalkan sudut mulutnya, tersenyum dan mundur setengah langkah. Karena kamu dapat memenuhi syarat untuk menggunakan plakat Jin Ming ini, maka itu berarti kamu sangat diterima keluarga Liuku. Jika kamu ingin datang ke generasi masa depanku, kamu juga harus terikat padaku, dalam hal ini, sebagai keturunanku. Keluarga Liu juga harus dianggap sebagai genus Anda. Ayo pergi, hehe. Bawahan juga harus dianggap sebagai tugas orang dewasa, maka keluarga Liu saya dipercayakan kepada Anda. Saya harap Yang Mulia dapat membawa keluarga Liu saya ke kejayaan. Saya dapat menjamin bahwa keluarga Liu saya akan memiliki tempat di wilayah Barat Selatan. Tentu saja, sebagai kompensasi atas hidup dan praktik surga dan bumi saya akan mempercayakan Anda dengan semua yang saya tahu, apa yang Anda inginkan. Xiao Yan mendengar ini sedikit berubah, tetapi kemudian ada ledakan kegembiraan, tetapi pada akhirnya, itu masih tidak pasti, ragu-ragu, ada baiknya untuk meningkatkan basis kultivasi, tetapi Anda masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, jika Anda tinggal di wilayah Barat Selatan ini juga untuk waktu yang lama, saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan Haimochen. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak bisa menilai apakah akan pergi atau tinggal. Tetap, tingkatkan kekuatan, dan hargai jalan surga dan bumi, yang nyaman untuk latihan di masa depan, tetapi tujuan Anda berikutnya akan jauh lebih lambat, dan setan hantu tua yang tidak tahu siapa itu dan mengapa dia mengenal dirinya. Mengetahui dari mana ia datang, ini masih misteri yang tidak diketahui. Ia tidak bisa tidak mencari jawaban. Xiao Yan tidak tahu apakah setan hantu tua yang akan membawa seseorang untuk bunuh diri. Jika itu benar-benar datang, maka katakan yang datang pasti Xiao Yan yang tidak bisa bersaing dengan mereka. Pada saat belum tua, mereka akan menghadapi bencana hidup dan mati. Dalam hal ini, sulit bagi Xiao Yan untuk membuat keputusan sesegera mungkin. Setelah itu, pria parubaya itu juga tampaknya melihat kekhawatiran di hati Xiao Yan. Persyaratannya tampaknya terlalu tinggi, matanya berkedip beberapa kali. Jika kamu memiliki kekhawatiran di hatimu, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Jika kamu dalam masalah sekarang, kamu tidak harus tinggal di keluarga Liu untuk waktu yang lama, selama kamu dapat membantu Liu. Keluarga berdiri di wilayah Barat Selatan ini di masa depan. Tinggal di keluarga Liu, saya hanya berharap Anda dapat membantu keluarga Liu ketika keluarga Liu dalam kesulitan, sehingga keluarga Liu saya dapat memotong garis darah. Ini dapat dipertimbangkan, akulah satu-satunya persyaratan untukmu sebagai senior. Pria parubaya itu sedikit menghela nafas, dengan nada memohon dalam nadanya. Melihat ini, Xiao Yan akhirnya memerintahkan mengangguk. Melihat ke arah pria parubaya, ada juga sedikit ketekunan. Pria parubaya itu tidak berdaya dan tersenyum sambil mengangguk. Sejujurnya, meskipun dia kuat, dia juga memiliki warisan sebagai daya tarik jawaban untuk Xiao Yan, tetapi ini masih belum cukup, orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi mengapa dia tidak dapat melihatnya? Kekuatan Xiao Yan tidak hanya begitu kuat sehingga dia tidak bisa jauh lebih buruk darinya, tetapi yang paling penting adalah Xiao Yan. Dia masih muda dan baru mencapai usia parubaya, tetapi dia membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk berkultivasi ke titik ini. Oleh karena itu, dalam hal bakat kultivasi anti-inflamasi, hanya masalah waktu untuk melampaui dia. Beri dia waktu yang cukup, dan saya yakin akan ada tempat untuknya bahkan di atas benua ini. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Meskipun agak sulit untuk mengatakan, pada akhirnya, atau keluar. Pria di depan Xiao Yan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bocah kecil, Pak Tua, ini permintaan yang lancang, saya harap Anda bisa setuju. Xiao Yan sedikit mengernyit, tetapi masih memberi isyarat agar pria parubaya itu terus berbicara. Saya melihat pria parubaya itu membuka sebagian mulutnya dan berkata, orang tua ini berharap kamu bisa membuat sumpah hukuman guntur untuk memastikan kepercayaanku padamu, dan aku harap teman bisa setuju. Xiao Yan mendengar wajah ini berubah seketika, sumpah hukuman guntur bahwa ini adalah sesuatu yang dia ketahui sebelumnya. Itu adalah hal yang mengerikan sehingga dia harus diikat padanya. Hal ini membuat Xiao Yan mampu menanggungnya. Alis Xiao Yan rajutan erat, kemarahan kecil muncul dari hatinya, dia bersedia membantu keluarga Liu adalah keuntungan terbesar, tetapi sekarang lelaki tua ini harus membiarkannya membuat sumpah hukuman guntur, yang membuatnya mampu bertahan. Ekspresi wajahnya juga cukup tidak menyenangkan. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya tanpa daya ketika melihat ini. Benar-benar tidak ada cara. Jika tidak, maka dia tidak dapat memastikan keamanan tempat tinggalnya, tetapi jika demikian, maka Xiao Yan mungkin akan dikucilkan. Sulit untuk dua kepala, tetapi dia harus melakukannya. Setelah beberapa saat merenung, Xiao Yan akhirnya tenang. Senior mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Saya, Xiao Yan, atas nama Kaisar Api, bersumpah di sini hari ini bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kedamaian keluarga Liu dalam hidup saya. Selama saya hidup, keluarga Liu akan bertahan selama sehari. Pada saat yang sama, di atas langit di luar plakat Jinming, Lei Yun yang berguling, dan hari ini suara petir surgawi bergema di atas kubah Azure Sun City, dan ular guntur Tao menghantam tanah di sekitar Xiao Yan. Pemogokan menghasilkan area tanah hitam hangus yang luas, sehingga Liu Huabai dan anggota keluarga Liu lainnya dengan cepat mundur dan meninggalkan hutan bambu sampai Lei Yun menghilang.
Langit dan bumi cerah, dan semua orang datang lagi, menyaksikan Xiao Yan, yang tidak bergerak, tampaknya memiliki jawaban di hati mereka, jadi mereka tidak repot, dan diam-diam menunggu untuk mengusir beberapa anak yang datang untuk menonton. Di plakat Jinming, pria parubaya itu menyaksikan Xiao Yan membuat sumpah hukuman guntur, dan wajahnya mengangguk ringan, tetapi Xiao Yan menoleh dan melihat ke arahnya lagi, dengan tatapan aneh di matanya, membiarkan ada sedikit kecemasan di hatinya. Ketika dia ingin bertanya, dia adalah orang pertama yang dikatakan oleh Xiao Yan. Senior, sekarang aku telah mengambil sumpah hukuman guntur, apakah sudah waktunya untukmu? Pria parubaya, mendengar ini, sedikit berubah, dan tampak bingung ke arah Xiao Yan, bertanya. Aku tidak tahu apa yang dikatakan teman itu, bisakah kamu berbicara dengan orang tua? Xiao Yan sedikit tersenyum, melihat ke arah mata pria parubaya dengan sedikit main-main, sedikit centang di mulutnya, berkata sambil tersenyum. Sepertinya senior benar-benar tidak tahu. Dalam hal ini, junior akan berbicara dengan Anda dengan baik. Senior, biarkan junior membuat sumpah hukuman guntur, dan sekarang junior telah membuat sumpah hukuman guntur sesuai dengan keinginan senior, tetapi jika junior benar-benar jika Anda pergi dengan cara ini, maka Anda harus mendengarkan keluarga Liu Anda setelah Anda pergi, jadi saya ingin tahu apakah senior juga harus membuat sumpah hukuman guntur untuk menahan klannya, dan tidak mengambil sumpah hukuman guntur sebagai kendalinya. Kata-kata Xiao Yan jatuh, dan dia menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya itu dalam diam, sementara pria parubaya itu menatap Xiao Yan dengan alis yang terjalin erat. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas untuk waktu yang lama, dan akhirnya, mengangguk seharusnya, secara umum, Xiao Yan membuat sumpah hukuman guntur untuk menahan klannya sendiri, dan orang-orang klan Liu di luar sekali lagi melihat guntur ilahi 9 hari itu. Berdering melalui langit, tapi kali ini berbeda. Semua orang Liu klan merasakan kekuatan pengekangan di Divine Thunder selama 9 hari itu. Sepertinya ada sesuatu yang menghentikan pengekangan yang lain. Jika ada yang melanggar bagian itu, maka akan dihukum oleh petir surgawi. Selain kepala keluarga dan penatua agung, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang tidak jelas tentang diri misterius itu. Penatua agung dan kepala keluarga Liu Huabai 2 orang dan 4 mata saling berhadapan. Saya melihat jejak ketidakberdayaan dan kegembiraan, tetapi tidak banyak bicara, dan menunggu dengan tenang di tempat, tidak ada yang diizinkan untuk bersandar pada Xiao Yan. Dalam plakat Jinming, Xiao Yan menatap pria parubaya dengan janji hukuman guntur dengan wajah puas, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia tersenyum pada pria parubaya itu, tetapi tidak ada yang tahu apa yang keduanya pikirkan. Xiao Yan setelah mengobrol dengan pria parubaya selama beberapa saat, dia menatap pria parubaya dengan tatapan gelap di matanya, dan pria parubaya itu sepertinya memahami sesuatu, dan diam-diam menghela nafas. Puncak intinya akhirnya tiba. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 29. Pria parubaya itu memandang Xiao Yan, dan ada sentuhan kerumitan dalam ekspresinya, menghela nafas, dan akhirnya mengangguk, dan menuju Xiao Yan. Karena itu, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, mari kita mulai. Biarkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anda sepertinya tidak memiliki kesan apapun pada saya. Nama asli saya adalah Liu Feng, yang 1500 tahun yang lalu. Salah satu dari 5 sekte utama di wilayah selatan adalah wakil master sekte dari sekte Yang. Dia dikenal sebagai kaisar karena keahlian dan kesombongannya, tapi sayangnya, saya menghadapi bencana sekte Yang sekte 1300 tahun yang lalu. 10.000 orang-orang mati karena takdir, sekte dalam bencana tersebar, dan yang terakhir hanya keluarga Liu saya. Omong-omong, itu memang penyesalan terbesar saya. Pada titik ini, Liu Feng sepertinya memikirkan beberapa hal menyedihkan di masa lalu, menghela nafas sedikit, menatap Xiao Yan, mengungkapkan senyum polos, dan kemudian melanjutkan. Tapi aku tidak akan mengatakan kata-kata itu hari ini, biarkan aku memberimu warisan yang aku janjikan. Mendengar ini mata Xiao Yan juga menunjukkan sentuhan ekspresi gembira, menatap Liu Feng dengan cerah, Liu Feng melihat ini tersenyum ringan, simpul di tangannya terus berubah, satu set sidik jari misterius tercetak, dan ruang di depan Liu Feng juga dengan putaran dan perubahan yang terus-menerus, gelombang riak menyebar, ekspresi wajah Xiao Yan menjadi lebih dan lebih bersemangat melihat kekuatan. Inilah yang paling dipedulikan Xiao Yan. Sekarang ada peluang besar di depan dirinya sendiri. Bagaimana Xiao Yan tidak bersemangat? Tiba-tiba, Liu Feng, yang berada di tangan segel, mengingatkan Xiao Yan. Orang tua itu ingin mengingatkan Anda terlebih dahulu, karena hari ini adalah pertama kalinya orang tua itu terbangun selama bertahun-tahun, dan warisan ini telah diintegrasikan dengan jiwa sisa dari orang tua ini, jadi mungkin sulit untuk sepenuhnya lepaskan. Ada tingkat kegagalan yang besar, jadi Anda harus siap secara mental. Nada hampir jatuh, dan dia tidak menunggu jawaban Xiao Yan, dan kemudian fokus pada simpul di tangannya, dan wajah Xiao Yan sedikit serius. Sesegera mungkin, kekuatan jiwa menyebar, menjaga tubuh Liu Feng. Lagi pula, jika gagal, ini benar-benar kerugian besar, yang membuat Xiao Yan harus berhati-hati. Dengan berlalunya waktu yang lambat, segel di tangan Liu Feng menjadi semakin terbuka, dan ekspresi-ekspresi santai asli di wajah juga mulai menjadi terkonsentrasi, dan tubuh padat secara bertahap menjadi ilusi, tetapi sekitarnya. Fluktuasi ruang semakin intens. Jejak napas yang mengerikan keluar darinya, sehingga kekosongan ini terus-menerus bergetar, celah-celah ruang kecil menyebar, dan alis Liu Feng juga berkerut erat, melihat ke arah mata di tangan menjadi lebih bermartabat, dan hati Xiao Yan ditangguhkan. Di udara, tidak berharap hanya untuk memindahkan warisan utuh dari tubuh. Itu sangat sulit kali ini.
Ditanam di tangan orang tua ini ya. Xiao Yan tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepala tidak lagi memikirkannya, tetapi harus menyilangkan kakinya, duduk diam menunggu Liu Feng. Setelah 1 jam, mata Xiao Yan yang sedikit tertutup akhirnya terbuka perlahan, dan statusnya berpindah. Xiao Yan berdiri di depan Liu Feng dengan senyum cerah seperti lega, dan matanya menatap Liu Feng dengan gembira. Pada saat ini, status Liu Feng tidak menentu, dan wajah kemerahan dan berdarah asli menjadi sangat pucat. Seluruh orang tampaknya telah runtuh, seperti orang tua senja, tetapi pada saat itu wajahnya yang pucat tersenyum lega. Dengan nada lemah ke arah Xiao Yan membuka mulut dan berkata, "Mari kita jalani, pada akhirnya berhasil. Saya harap warisan ini dapat membantu Anda." Xiao Yan juga tahu bahwa tidak mudah bagi Liu Feng untuk melakukannya, jadi dia tidak banyak bicara, tetapi mengalihkan pandangannya ke bola cahaya Qian seukuran kepalan tangan di depan Liu Feng, Xiao Yan. Pada pandangan pertama dari bola cahaya energi Qian muda, matanya sangat tertarik. Mata Xiao Yan juga lebih banyak sinar cahaya, seolah-olah menyerap bola cahaya energi itu secara paksa ke dalam dirinya hadiah segera setelah dia datang ke dunia ini. Bagaimana ini tidak menarik? Ia masih gugup apakah bisa mendapatkan warisan Kaisar kuno, tetapi sekarang warisan Kaisar kuno ada di depannya dan untuk diri sendiri, telah di ujung jari Anda, bagaimana perasaan seperti mimpi bisa membuat hati Xiao Yan tidak bersemangat. Tanpa memikirkannya, telapak tangan imajiner yang dibentuk oleh kekuatan spiritual melihat ke depan, kekuatan spiritual yang agung melonjak keluar dari telapak tangan Anda, dan langsung membungkus bola cahaya energi di tangan Anda. Di sini untuk sesaat, Xiao Yan merasa bahwa jantung berdebar, seolah-olah dia akan keluar dari tubuh. Kegembiraan yang tak terkendali lahir dari lubuk hatinya, dan Liu Feng yang melihat adegan ini tertawa konyol, wajah pucat, tampaknya sedikit warna darah dipulihkan di antara senyum ini, dia melirik ekspresi gembira Xiao Yan, tersenyum ringan, menggelengkan kepala, tubuh ilusi dengan acuh tak acuh kabur, dan akhirnya menghilang. Setelah berada di antara surga dan bumi, Xiao Yan juga melihat siluet tempat Liu Feng menghilang, dan kemudian melihat bola cahaya energi di tangannya. Xiao Yan duduk di atas kekosongan dan mendapatkan kembali suasana hatinya yang bergejolak. Nafas tertahan dan rileks. Setelah menyesuaikan jiwa tubuh ke kondisi terbaik, Xiao Yan menelan energi ke dalam bola cahaya dengan sapuan telapak tangannya. Dengan suara menelan, Xiao Yan, tubuh yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, cahaya biru 4 menyebarkan langit, dan momen 1000 besar dunia yang ditransmutasikan dalam plakat emas. Itu runtuh, hanya menyisakan sepotong kecil hutan pegunungan. Sisanya adalah ruang kosong, Xiao Yan di dalam tubuh. Sebuah kekuatan agung bangkit. Meskipun itu adalah jiwa yang berubah dari jiwa, pada saat ini, Xiao Yan masih dapat merasakan bahwa tubuhnya terus berkembang, kekuatan spiritual dengan cepat mundur, dan melarikan diri dari plakat Jinming. Bang! Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja dimasukkan ke dalam tubuh, dan gelombang-gelombang Douqi pecah darinya, yang menyebabkan Liu Huabai dan penatua keluarga Liu dengan cepat mundur dan meninggalkan film. Hutan bambu di luar paviliun koleksi buku, dan pada saat yang sama, Douqi yang besar meledak dari Xiao Yan di dalam tubuh terombang-ambing menjadi gelombang besar, dan hutan bambu berubah menjadi sepotong reruntuhan, debu, dalam sekejap sehingga semua orang tidak bisa melihat situasinya, tetapi karena gelombang udara yang menyapu, semua orang tidak bisa masuk, jadi meskipun mereka terganggu, mereka harus berdiri dengan patuh. Omong-omong, menunggu di luar dengan tenang juga mencegah perilaku anggota klan lain untuk datang. Ketika klan melihat ini, dia hanya bisa tanpa daya menekan rasa ingin tahu hatinya dan menonton dari jauh. Panci digoreng di luar, Xiao Yan tidak terkecuali di sini. Gelombang energi liar dan sombong meledak di tubuhnya, membuat seluruh wajah Xiao Yan langsung bermartabat. Pada saat ini, Xiao Yan di dalam tubuh, bola cahaya energi biru seukuran kepalan tangan positif. Perlahan mengambang di salurannya, energi yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan bola cahaya sekarang melepaskan satu demi satu energi yang menghangatkan hati. Kekuatan yang ganas dan sombong menghantam meridian Xiao Yan, sehingga meridian Xiao Yan seperti balon berisi udara yang terus mengembang, seolah-olah akan meledak kapan saja, dan Xiao Yan juga berekspresi dengan gigi terkatup di matanya. Xiao Yan menolak dari dalam. Semburan rasa sakit yang disebabkan oleh gelombang telapak tangan yang awalnya ditempatkan di plakat Jinming. Lapisan perisai energi terpancar dari tangan, yang melindungi Xiao Yan dengan rapat, dan tangan Xiao Yan juga berada di dalam rasa sakit dari tubuh yang disanggah di tanah, dan seluruh orang juga tampak di ambang kehancuran. Terlepas dari sebanyak itu, Xiao Yan sangat mendukung tubuh dan pikiran. Melihat ke dalam, wajahnya tiba-tiba menjadi bermartabat. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan telah dihancurkan oleh bola cahaya energi. Jika bukan karena api surgawi, Xiao Yan akan terluka parah saat ini. Xiao Yan melihat Douqi terburu-buru berlari di dalam tubuh, sepenuhnya merangkum kekuatan yang dimiliki oleh bola cahaya energi, memikirkan penindasan yang konstan, dan kekuatan dalam bola cahaya energi itu juga cukup tirani, menerobos beberapa kali setelah Xiao blokade Douqi Yan, dan Xiao Yan di dalam tubuh menyebabkan banyak trauma. Xiao Yan sangat menderita, tapi untungnya, setelah beberapa kali terkena dampak bola cahaya energi, Xiao Yan juga akhirnya mengelilinginya dengan Douqi, dan lapis demi lapis Douqi mengelilingi bola cahaya energi seukuran kepalan tangan. Di dalam tubuh api surgawi menyembur keluar, membungkus bola cahaya energi, dan mulai menyempurnakannya. Api surgawi membakar bola cahaya energi dengan keras, dan bola cahaya energi melawan sebanyak mungkin. Itu ingin mengusir pembakaran pemurnian api surgawi. Xiao Yan juga terkejut dengan resistensi bola cahaya energi.
Bola cahaya energi itu benar-benar membawa pembakaran pemurnian api surgawi untuk jangka waktu tertentu. Tidak peduli bagaimana api surgawi membakar pemurnian, itu tidak berfungsi sama sekali. Tetapi untungnya, api surgawi adalah salah satu eksistensi surga dan bumi. Objek ilahi, apakah orang ini energi yang dapat bersaing dengannya? Terlebih lagi bagaimana energi positif masih tidak dikendalikan oleh pemiliknya, seiring berjalannya waktu api surgawi secara alami menang, energi biru seukuran kepalan tangan asli bola cahaya juga berubah menjadi bola cahaya energi biru muda seukuran telur, dan energi horor yang terus-menerus dipancarkan darinya juga disempurnakan oleh api surgawi Xiao Yan, yang telah menjadi bagian dari kekuatan Xiao Yan, dan napas Xiao Yan juga dalam peningkatan berkelanjutan. Ia percaya itu akan memakan waktu beberapa saat untuk menerobos, dan orang tua Gu memberitahunya sejak lama bahwa kekuatannya saat ini adalah sekitar 1,5 bintang Kaisar Pik. Ini hanya kesempatan dia benar-benar bisa menerobos. Dapat dikatakan bahwa 10.000 hal ada di tempatnya dan hanya bergantung pada angin. Sekarang kesempatan telah tiba. Warisan Kaisar kuno akan membantu Xiao Yan menembus kekuatan. Begitu waktunya habis, barulah penerobosan itu di mana air mengalir, terbentuklah kanal. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Bahkan Xiao Yan mungkin tidak berdaya, tetapi bagaimana Xiao Yan dapat mencegah kekuatannya meningkat, jadi sekarang, tunggu saja terobosan Xiao Yan. Tidak ada waktu dalam latihan, waktu berkedip, setengah bulan telah berlalu, dan semua orang telah menunggu dengan tidak sabar. Bahkan kepala keluarga Liu, Liu Huabai dan Tetua Agung dan yang lainnya, sedikit mengernyit dan sedikit khawatir. Pada saat ini, kepala keluarga Liu Huabai dan Penatua Agung berjalan ke tepi hutan bambu. Hutan bambu ini kini menjadi kawasan terlarang bagi keluarga Liu. Kecuali beberapa orang seperti kepala keluarga, tidak ada yang bisa datang. Pada titik ini, dua orang itu berdiri di luar hutan bambu dan alisnya bertaut erat melihat hutan bambu yang telah berubah menjadi reruntuhan. Memandang jauh, dua orang itu bisa melihat titik cahaya putih masih di tengah hutan bambu. Di depan paviliun koleksi buku, orang itu adalah Xiao Yan yang telah membuat Liu Huabai dan Liu Xincheng saling menantikan selama setengah bulan. Kedua orang itu menghela nafas, dan gelengan kepala itu kembali lagi, yang berasal dari Xiao Yan. Dilihat dari nafas kehidupan, kedua orang itu dapat yakin bahwa dia memang hidup, tetapi apakah dia bisa hidup untuk memperbaiki warisan, kedua orang itu agak enggan. Sudah lama sejak kedua orang itu pergi. Tubuh Xiao Yan di depan paviliun koleksi buku di kedalaman hutan bambu bergetar seperti pantai yang perkasa. Langit yang menakjubkan menyapu seluruh Azure Sun City. Napas menakjubkan yang tak tertandingi dari Xiao Yan. Di dalam tubuh meletus, langsung ke langit, menuju langit. Hah, petik 2. Xiao Yan mendengar lolongan panjang di langit, suara yang mendominasi ini, seperti naga mengaum, tetapi mengejutkan dunia. Binatang ajaib dengan radius 1000 dalam keterkejutan semuanya tercengang ke tanah. Mereka tidak berani bergerak sama sekali, dan hanya membuat raungan patuh di mulut mereka, yang membuat semua orang merasa aneh. Teriakan panjang ini, bahkan binatang ajaib di hutan kuno yang dalam, menutup mata mereka, perlahan membuka, dan ada ekspresi serius di mata mereka. Xiao Yan terguncang, dan suara renyah dari sendi tulang yang berderak terdengar. Dia menggerakkan tangan dan kakinya, Xiao Yan tertawa, terbang menjauh dari reruntuhan, dan bertemu Liu Huabai dan yang lainnya. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 30. Hahaha, selamat Xiao Yan senior karena menerobos Liu Huabai dan penatua besar keluarga Liu Xincheng tertawa dan memberi selamat kepada Xiao Yan dengan satu kepalan tangan di tangan lainnya. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat ini, dan setelah beberapa rekonsiliasi, dia meninggalkan kehancuran yang berantakan ini. Di aula besar keluarga Liu, Xiao Yan dan Liu Huabai duduk di kursi pertama. Xiao Yan tersenyum, memandang Liu Huabai, yang telah menatapnya dengan santai, dan akhirnya bertanya. Saya tidak tahu apa yang ingin dikatakan kepala keluarga Liu kepada saya. Jika ada sesuatu, jangan khawatir tentang itu, katakan saja. Saya yakin kepala keluarga Liu tidak akan mengatakan sesuatu yang buruk. Liu Huabai mendengar pupilnya sedikit menyusut, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar, dia dengan tenang memperbaiki pikirannya berubah tajam. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan. Ya, senior secara alami benar. Junior memang memiliki beberapa pertanyaan dan ingin meminta senior untuk menjelaskannya. Ketika Liu Huabai sedang berbicara, dia memandang Xiao Yan dengan sedikit menghindar, tetapi Xiao Yan tidak peduli dengan pertanyaan Liu Huabai. Dia secara alami tahu bahwa karena Liu Feng di plakat Jin Ming mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya sendiri menjadi sumpah petir surgawi, dia pasti akan memberitahu keluarga Liu. Bagaimanapun, sumpah petir surgawi pada awalnya digunakan untuk menahan Xiao Yan, tetapi akhirnya ditemukan oleh Xiao Yan. Jika tidak, Xiao Yan harus menjadi boneka keluarga Liu sekarang. Dan sekarang, karena 29 hari Divine Thunders itu, Liu Huabai ingin mengetahui situasi sebenarnya dari Xiao Yan di plakat Jin Ming. Ini membuat Xiao Yan cukup tidak puas setelah mendengarnya, tetapi meskipun Xiao Yan tidak puas, bagaimanapun, warisan sekarang tersedia. Dan Xia tidak punya apa-apa, tidak terlalu peduli dengan masalah Liu Huabai. Oleh karena itu, setelah jeda singkat, Xiao Yan berbicara perlahan di bawah mata gugup Liu Huabai, dan berkata kepada Liu Huabai dengan tidak berubah. Ya, tujuan leluhurmu dari keluarga Liu pada dasarnya telah tercapai. Begitu Liu Huabai mendengar ini, sudah terlambat untuk terkejut.
Mulut yang sedikit terbuka tidak tertutup lagi, dan kedua matanya menatap Xiao Yan, terlihat sangat konyol. Xiao Yan juga tersenyum, dan Liu Huabai juga menanggapi senyum Xiao Yan. Tiba-tiba, wajahnya berkeringat dingin, dan tubuh yang duduk tanpa sadar terangkat, sudut mulut sedikit berkedut, dan senyum jelek menangis, dan bertanya pada Xiao Yan. Aku tidak tahu apa yang dikatakan senior. Xiao Yan dengan dingin tersenyum, melemparkan pandangan dingin dan pahit ke arah Liu Huabai. Membuat wajah Liu Huabai tiba-tiba berubah, tubuhnya tertegun beberapa saat, dan dia dengan cepat berdiri dan membungkuk kepada Xiao Yan sambil berkata. Junior tidak tersinggung, dan senior Wang memaafkannya. Kata-kata senior berarti junior tidak merespons untuk sementara waktu, dan senior Wang bisa berbuat lebih banyak. Huff, pahami saja sesuatu. Tidak semua harus dikatakan, maka tidak akan ada yang mati. Begitu kata-kata ini keluar, cangkir teh yang dipegang oleh Xiao Yan juga meledak menjadi bubuk, tersebar di udara. Pada saat yang sama, kulit Liu Hua berubah lagi, dan tubuhnya yang bungkuk membungkuk hingga 90 derajat, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ekspresi Xiao Yan dengan jelas. Adapun apakah itu sengaja dihindari, tidak diketahui. Sayangnya, saat dia membungkuk untuk menghindari mata Xiao Yan, dia merindukan ekspresi main-main Xiao Yan. Xiao Yan berdeham dan bersiap untuk melanjutkan, tetapi Liu Huabai dengan cepat mengambil cangkir teh utuh dan meluruskan dan membuatkan Xiao Yan secangkir teh yang mengepul. Huff, untuk warisan leluhurmu, aku akan mengampunimu hari ini, tetapi setelah mengatakan itu, leluhur keluarga Liumu memang berkarakter. Tapi sayangnya, caranya terlalu keras. Aku membuat sumpah petir surgawi kali ini. Aku khawatir ini adalah pertama kalinya dalam hidupku diadu dengan Huff, adapun keturunan keluarga Liu Anda, maka Liu Feng pasti sudah memberitahu Anda rencananya, hei. Anda masih tidak memiliki harapan, saya bisa menjanjikannya untuk menjaga keluarga Liu Anda ketika keluarga Liu Anda dalam kesulitan. Ini sudah maksimal, jadi saya menyarankan Anda untuk memberi saya lebih sedikit masalah selama ketidakhadiran saya. Jika tidak, bahkan jika saya menahan diri dengan sumpah petir surgawi, saya masih akan menghancurkan keluarga Liu Anda. Kulit Liu Huabai berubah, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Matanya berbalik dan dia melengkung ke arah Xiao Yan. Liu Huabai akhirnya tenang dan berkata kepada Xiao Yan. Junior mengerti bahwa kemampuan senior untuk melakukan ini sudah merupakan konsesi terbesar bagi keluarga Liu saya. Junior harus mencoba yang terbaik untuk mengelola klan dan tidak membiarkan mereka memprovokasi benar dan salah di empat penjuru. Kata-kata Liu Huabai benar-benar tak terbantahkan, dan mereka tidak terseret sedikit pun, membuat orang mendengar kepastian tertentu dalam kata-kata itu. Xiao Yan juga sedikit mengangguk, jadi dia minum beberapa cangkir teh, bangkit, berjalan perlahan menuju aula besar, dan Liu Huabai melihat situasinya dan dengan cepat mengikuti. Setelah beberapa saat, alis putih Liu Hua melirik reruntuhan di bawah kakinya, melihat ke arah Xiao Yan dan bertanya. Aku ingin tahu senior. Xiao Yan sedikit tersenyum, tetapi tidak menjawab, dan status bergegas ke pintu paviliun koleksi buku. Alis putih Liu Hua terangkat, jadi aku ingat persyaratan Xiao Yan setengah bulan yang lalu, dan Liu Huabai yang tak berdaya menggelengkan kepala. Powerhouse selalu sangat memperhatikan hal-hal tertentu, paviliun koleksi buku klan kecil, tidak peduli seberapa mulia di masa lalu, tetapi bagaimana bisa hari ini menjadi reruntuhan yang kotor. Liu Huabai berjalan cepat ke Xiao Yan dan datang ke pintu depan paviliun koleksi buku. Sekarang paviliun koleksi buku tidak lagi memiliki plakat yang melambangkan tanah berat klan. Itu terlihat seperti paviliun biasa. Liu Huabai berdiri di depan paviliun koleksi buku dan tangannya berubah. Satu demi satu simpul misterius dipukul, mengenai pintu kayu paviliun koleksi buku, tetapi gelombang riak menyebar seperti gelombang air. Xiao Yan berdiri diam-diam di belakang Liu Huabai, memandangi paviliun yang sepi di atas reruntuhan, dan melirik plakat emas di depan batu biru. Sedikit menghela nafas, telapak tangan keluar, hanya suara teredam rendah yang terdengar, sekelompok api berwarna hijau tua seukuran ibu jari naik dari jari telunjuk Xiao Yan. Meskipun itu hanya sekelompok kecil api, pada saat nyala api naik, tampaknya langit dan bumi sama-sama mengeluarkan raungan yang tidak mau. Xiao Yan tergerak, dan kekuatan jiwa menemani sekelompok kecil api berwarna hijau tua ini menyebar, melekat pada seluruh bagian reruntuhan hutan bambu, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah di bawah kendali Xiao Yan, dan akhirnya terendam di tanah. Pada saat ini, Liu Huabai akhirnya membuka pintu paviliun koleksi buku. Xiao Yan memperhatikan Liu Huabai, yang sedikit berkeringat di ujung hidungnya, tersenyum ringan, dan kemudian melangkah ke paviliun koleksi buku. Liu Huabai melihat reruntuhan di depan paviliun koleksi buku. Matanya sedikit redup, menghela nafas, dan dia mengikuti Xiao Yan ke paviliun koleksi buku. Di dalam paviliun koleksi buku, rak penyimpanan masing-masing dan semua orang ditempatkan secara teratur, dan sebuah buku yang terlihat tua dan kuno, metode Ki Teknik Do, ditempatkan di rak penyimpanan secara teratur. Sekilas, Xiao Yan melihat rak penyimpanan yang sepertinya sudah lama tidak dijaga, dan hanya melihat 4 karakter, sastra klasik, tertulis di atasnya. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum ringan. Ini mungkin tidak berguna untuk klan kecil, tetapi itulah yang dibutuhkan Xiao Yan. Xiao Yan 3 langkah dan 2 langkah ke depan, lalu datang ke rak penyimpanan. Telapak tangan putih itu dengan lembut berputar di antara sebuah buku tua yang tertutup debu. Akhirnya, tatapan Xiao Yan tertuju pada buku kuno yang sedikit bobrok yang disimpan di sudut.
Xiao Yan tidak sabar untuk membuka buku itu, satu demi satu dengan gambar dan penjelasan dari berbagai jenis bahan obat. Xiao Yan membalik telapak tangan, daun bawang hijau tua dengan batang dan daun ramping, hanya satu kaki panjangnya, dengan sedikit tanah di akarnya, yang terlihat seperti bahan obat dari rotan. Dari Xiao Yan ke Liu Huabai meminta flaset dari storage ring tingkat menengah. Xiao Yan mengaduk-aduk buku itu sebagai rotan. Liu Huabai melihat Xiao Yan seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia hanya ingin melangkah maju untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Xiao Yan melambaikan jubah lengan bajunya, dan penghalang cahaya Douqi menahannya dari jarak 30 kaki. Dan karena penghalang cahaya Douqi ini, Liu Huabai tidak bisa melihat situasinya, jadi dia harus menunggu dengan sabar. Wisteria Whiskers, Tier 9 Medicinal Pill bahan obat utama dari Celestial Spirit Pill. Dibutuhkan 100 tahun untuk berkecambah dan 1000 tahun untuk tumbuh. Dibutuhkan 5000 tahun untuk benar-benar matang. Selama periode pembibitan, bencana petir langit dan bumi dapat dipicu sekali dengan energi surga dan bumi yang terakumulasi dalam 1000 tahun, dan kekuatan alkimia dapat dipadamkan dengan kekuatan baptisan petir surgawi itu sendiri. Jika Anda dapat mendukung bencana petir, kumis Wisteria dapat menjadi dewasa secara langsung dan menjadi pembisik roh Wisteria yang sepenuhnya matang, kecerdasan transfigurasi, di dunia, dan tidak ada orang biasa dua, basis budidaya bahkan dapat mencapai tingkat doseng. Xiao Yan melihat bahwa suara tutut terus-menerus mendesah, tidak menyangka adalah bahan medis, selama bencana petir adalah perintah doseng, tutut, basis kultivasi saya diperbaiki ke anjing, tutut. Jiwa jahat dan buah iblis, bahan obat esensial tingkat 9, obat herbal tingkat 1, menarik 10.000 jiwa-jiwa yang mati di dunia, untuk menarik 100 tahun roh jahat, 100 tahun, dan 1000 tahun jiwa mati Douzong pembangkit tenaga listrik atau gambar pembangkit tenaga listrik Douzun 100 tahun sebagai buah misterius. Hasilnya adalah setelah 1000 tahun pertumbuhan, pohon iblis tinta dan darah dapat tumbuh menjadi pohon dan 10 buah setelah 10.000 tahun, tetapi hanya 9 dari 10 buah yang dapat digunakan oleh orang lain, dan sisanya harus mengikuti. Jika tidak, orang yang menggunakannya pasti akan jatuh. Adapun alasannya, tidak ada yang mengetahuinya. Mereka yang hanya tahu bahwa mereka telah menggunakan yang ke-10 di masa lalu semuanya terbunuh sebelum meledak. Oleh karena itu, setiap orang di dunia yang kehilangan roh jahat dan buah iblis yang tidak mereka kenal akan dibuang. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah buah iblis akan membawa dirinya ke kematian. Oleh karena itu, orang-orang di dunia tidak dapat menghindari pertemuan dengan roh jahat dan buah iblis. Xiao Yan menyaksikan selama beberapa jam, dan terkejut selama berjam-jam. Beberapa tumbuhan yang telah lama menghilang di benua Douqi, dan beberapa tumbuhan langka yang hanya mendengar legenda, belum pernah terlihat sebelumnya. Xiao Yan terkejut. Sampai kemudian, Xiao Yan menjadi sedikit mati rasa. Di sore hari, Xiao Yan lewat dalam proses kejutan yang berulang-ulang. Hingga gelap, Xiao Yan kembali ke area perumahan Liu dengan wajah kaget dan wajah bingung, Liu Huabai. Namun sayangnya, Liu Huabai tidak tahu apa-apa, dia hanya bisa mengedipkan mata dan tidak lagi memperhatikan. Pembangkit tenaga listrik itu benar-benar aneh, tetapi ketika Liu Huabai pergi bersama Xiao Yan, dia tidak menyadari bahwa reruntuhan di sekitarnya telah menjadi hutan bambu besar yang rimbun. Tidak sampai pagi hari kedua Liu Huabai dikejutkan oleh mata anggota klan dan mengingat apa yang terjadi tadi malam, yang juga mengejutkan Liu Huabai. Pembangkit tenaga listrik, itu benar-benar perkasa, surga dan bumi 10.000 adalah maha kuasa. Kekuatan, itu benar-benar pencipta dunia ini ya. Selama Anda memiliki kekuatan, tutut, langit dan bumi 10.000, bahkan jika itu adalah 10.000, apa itu? Bagaimana tentang semua? Liu Huabai menghela nafas rendah. Keluarga Liu, terlalu lemah. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Yan juga tinggal di keluarga Liu untuk sementara. Meskipun demikian, Liu Huabai juga sedikit senang. Lagi pula, selama Xiao Yan tidak pergi, siapa yang berani datang ke Azure Sun City untuk membuat masalah? 10 hari telah berlalu, dan 10 hari telah berlalu. Xiao Yan telah berada di alam ini selama sebulan. Pada hari ini, Xiao Yan yang sedang berlatih dibangunkan oleh Liu Huabai. Liu Huabai berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Senior, besok adalah lelang besar tahunan saya di Azure Sun City. Saya ingin tahu apakah senior tertarik untuk berpartisipasi. Xiao Yan mendengar ini mengangkat alis, memikirkannya di dalam hatinya, senyum muncul di sudut mulutnya, memandang ke arah Liu Huabai dan mengangguk, tidak ada kata-kata lagi, dan terus berkultivasi.